Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, jangan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 931 Subrek Penatua. Selama periode waktu ini, kamu berlatih di sini. Kami sekarang dikepung oleh orang bermata tiga. Aku bersembunyi di istana dan bergegas keluar setelah beberapa waktu. Lu Mingdao. Zonzi, kamu sendiri harus berhati-hati. Murid-murid Fu khawatir. Tidak ada salahnya. Lu Ming tersenyum, lalu menatap Bai Cixue dan berkata, Cixue, ayo jalan bersama. Setelah berbicara, dia berjalan ke satu sisi, dan Bai Cixue mengikuti. Orang lain tidak terganggu, mereka mencari tempat untuk berlatih. Cixue, kamu seharusnya diwarisi oleh Kaisar. Lu Ming bertanya. Ya, sayang sekali banyak hal yang belum bisa dilihat. Prestasiku masih terlalu rendah. Jalan salju putih. Lu Ming mengangguk, itu normal, sama seperti dia telah diteruskan oleh Lian Chang, yang belum menyegelnya. Cara budidaya tidak boleh bertujuan terlalu tinggi. Kamu perlu melangkah selangkah demi selangkah untuk mencapai puncak. Jika kamu melihat terlalu banyak hal sekaligus, kamu akan bingung dan bingung. Cixue, berapa nilai Qi yang kamu dapatkan? Lu Ming sedikit penasaran. Berapa nilai Qi yang bisa dia dapatkan jika dia mendapatkan warisan seorang kaisar? 50.000. Bai Cixue mengedipkan matanya. Meskipun dia berusaha menahannya, matanya masih bersemangat. 50.000. Mata Lu Ming bergerak. Dia tidak berpikir bahwa Bai Cixue telah memperoleh terlalu banyak, tetapi dia merasa terlalu sedikit. Karena ketika dia mendapatkan peta gunung dan sungai, dia mendapat 100.000 poin Qi. Dengan cara ini, nilai peta gunung dan sungai lebih berharga daripada yang diwarisi oleh seorang kaisar. Berapa banyak keberuntungan yang kamu miliki? Bai Cixue menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia sangat ingin mencoba dan melampaui Lu Ming. Lebih dari 100.000. Kata Lu Ming sesuka hati. 100.000, 100.000. Bai Cixue terikat lidah dan akhirnya sedih. Lu Ming diam-diam lucu, gadis kecil ini ingin membandingkannya. Yah, kamu punya warisan kaisar, berlatihlah dengan baik, dan aku akan keluar. Setelah mengatakan ini, sosok Lu Ming menghilang. Kembali ke ruang rahasia, singkirkan peta gunung dan sungai. Lu Ming duduk bersila, diam-diam berlatih dan mengkonsolidasikan yayasan. Dalam sekejap waktu, itu setengah bulan. Saat ini, Lu Ming siap untuk keluar. Sekarang kultivasinya telah ditingkatkan menjadi janin roh 3 tingkat. Dia percaya diri dan melindungi dirinya dengan gunung dan sungai. Bahkan yang kuat dengan 9 janin roh tidak bisa menyakitinya. Lu Ming keluar dari istana, terbang di atas istana dan melihat keluar. Di luar, kosong. Tidak ada orang dengan 3 mata. Klan 3 mata, sebenarnya semuanya tersisa. Lu Ming menduga ada banyak orang yang ikut serta dalam pertempuran Qiyun. Orang bermata 3 itu tidak dapat menemukan mereka, jadi mereka pergi untuk mengejar yang lain. Aku tidak tahu apakah Litian Ge dan Blood Sword Seven terbunuh atau tidak, tetapi mereka melarikan diri. Lu Ming berpikir sejenak, lalu bangkit dan terbang ke kejauhan. Sepanjang perjalanan terbang puluhan ribu mil, tidak menemui 3 mata. Saat ini, Lu Ming mencari tempat rahasia, memasuki peta gunung dan sungai, memberitahu murid sekte boneka Fu bahwa mereka sudah keluar dari bahaya, dan bertanya apakah mereka ingin keluar. Secara alami, orang ingin keluar dan ambil bagian dalam pertarungan keberuntungan. Jika mereka bersembunyi di sini, mereka mungkin tidak ikut serta dalam pertempuran. Lu Ming memindahkan mereka dari pegunungan dan sungai. Nah, selama periode waktu ini, mari bergerak bersama, mencari peluang, lalu mengumpulkan lebih banyak murid Fuji. Bagaimana dengan itu? Lu Ming menyarankan. Apakah Lu Ming Zonzi ikut dengan kita? Itu bagus sekali. Murid Fu, Daxi. Mereka telah melihat seberapa kuat Lu Ming. Dengan Lu Ming, peluang mereka untuk mendapatkan peluang akan lebih besar, dan kemungkinan menghadapi bahaya akan berkurang. Lu Ming mengangguk. Ini bukan kebaikannya yang tiba-tiba. Dia melakukannya untuk 2 tujuan. Pertama, merebut hati rakyat. Tian Jiao muda ini harus menjadi pilar sekte boneka Fu di masa depan. Sangat penting baginya untuk mengendalikan sekte boneka Fu dan mendapatkan dukungan dari Tian Jiao ini. Beri mereka bantuan sekarang, dan mereka akan mati padanya di masa depan. Kedua, semakin banyak nilai Qiyun yang diperoleh Fu Chuzong, itu bagus untuk seluruh sekte boneka Fu, dan itu juga bagus untuk Lu Ming. Kenapa dia tidak melakukannya? Oke, selanjutnya, selagi kita mencari peluang, kamu bisa menghubungi murid sekte boneka Fu terdekat. Lu Mingdao. Di dunia ini, jarak transmisi Yin Yu Fu sangat ditekan. Jarak transmisi kurang dari 1/10 atau bahkan 1% dari dunia luar. Bahkan jika itu adalah rune giok fonetik tingkat tinggi, itu hanya dapat menghubungi orang-orang dalam radius lebih dari 100.000 li. Itu direncanakan, dan kerumunan mulai bertindak. Selanjutnya, Lu Ming memimpin orang-orang untuk menjelajahi beberapa tempat aneh sambil menghubungi orang lain dari sekte boneka Fu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid Fukuizong berkumpul, dan Lu Ming semakin dikagumi dan dihargai.
Kekuatan Luming diakui oleh semua orang. Selama periode ini, mereka menjelajahi beberapa tempat aneh, dan tidak hanya memperoleh peluang, tetapi juga bahaya, seperti pengejaran klan bermata tiga. Namun, di bawah kepemimpinan Luming, mereka semua menyeberang satu persatu. Luming secara alami memenangkan hati orang-orang. Seiring berjalannya waktu, Luming belajar lebih banyak tentang dunia. Selama periode ini, dia pernah menangkap klan Tiga Mata, dari mana dia tahu banyak berita. Dunia ini sangat luas. Di pusat dunia, kota kerajaan orang bermata tiga terletak di sana. Di kota kerajaan dari klan Tiga Mata, ada sebagian besar kekuatan tertinggi dari klan Tiga Mata, dan yang kuat seperti awan. Mengambil kota raja sebagai pusatnya, itu dibagi menjadi 4 area besar. Sekarang, Luming dan mereka telah aktif di wilayah timur. Pasti ada lebih banyak Tianjiao di 3 arah lainnya. Waktu sedang terburu-buru. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Setengah tahun telah berlalu sejak pertempuran Qiyun dimulai. Di puncak gunung, Luming duduk bersila. Di atasnya, ada kilatan cahaya dan nyanyian naga yang samar. Tiba-tiba, napas Luming meroket, tetapi saat berikutnya, napasnya, dan tersembunyi. Luming membuka matanya. 4 kali kelahiran roh. Luming tersenyum. Dalam beberapa bulan terakhir, dia belum membunuh banyak dari orang bermata tiga. Kebanyakan dari mereka adalah kultivasi diri dan telah membuat kemajuan besar. Keempat jenis konsepsi artistik tersebut telah memasuki tingkat ketiga Xiao Cheng. Saat ini, kultivasi juga telah berhasil ditembus, dan fondasinya sangat stabil. Sangat sulit untuk menerobos ketika kamu berada di dunia spiritual. Di dunia luar, bahkan jika itu adalah karakter Tianjiao, tidak beberapa tahun, sulit untuk dipatahkan. Namun, adalah normal bagi beberapa roh kuat biasa untuk menerobos Yizong dan menghabiskan beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Luming telah mampu memecahkan beban berat dalam 3 bulan dengan disiplin diri, yang sangat cepat. Ini juga karena lingkungan budidaya yang baik di sini. Selain itu, selama periode itu, beberapa orang bermata tiga dilahap. Orang lain mungkin tidak memiliki kecepatan ini, dan semakin tinggi mereka bergerak, semakin lambat mereka berlatih. Tidak jauh dari sana, ada beberapa murid Fukuizong yang sedang berlatih dan beberapa sedang berpatroli. Dalam 3 bulan terakhir, mereka telah mengumpulkan lebih dari 60 murid Fuji. Bab 932 Subrek Penatua. Di kejauhan, terdengar suara langit pecah, sesosok tubuh datang ke sisi ini. Segera, sosok itu berhenti tidak jauh. Itu adalah Jimai, yang berada di urutan 107 dalam daftar Qianjiao. Zonzi. Melihat Luming telah menyelesaikan latihannya, Jimai terbang mendekat. Jimai juga bergabung dengan tim Luming dalam periode waktu ini. Saat ini, pandangan Jimai pada Luming agak rumit. Faktanya, roh Jimai menembus level 7 setelah dia memasuki kuil Tiantai. Selama periode waktu ini, dia membuat kemajuan lagi. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akhirnya melampaui Luming. Tetapi dalam proses bergaul dengan Luming selama periode waktu ini, dia menemukan bahwa jarak antara dia dan Luming semakin besar. Kekuatan tempur Luming benar-benar tak terduga. Dari murid lain dari Sekte Boneka Fu, kita tahu bahwa Luming bahkan dapat membunuh Raja Iblis Kecil, dan Tianjiao King Kong, keluarga Iblis, yang tidak lebih lemah dari Raja Iblis Kecil, dapat menerima kepatuhan dan kepatuhannya. Dia segera menghilangkan keinginannya untuk bersaing dengan Luming, dan dia sangat mengagumi Luming. Gime, apakah kamu punya berita? Luming tersenyum dan bertanya. Zonzi, aku menemukan sesuatu. Wajah Jimai agak berat. Apa masalahnya? Tanya Luming. Lebih dari 300.000 mil jauhnya dari sini, mungkin ada Tianjiao dari klan boneka Fu kita, tapi kita terjebak di suatu tempat. Jalan Kimel. Segera, Jimai menjelaskan secara detail. Ternyata dia sedang memeriksa situasi dalam jarak ratusan ribu mil, dan di luar lembah, dia menemukan suara perang. Melihat dari kejauhan, dia menemukan bahwa di lembah, prasasti itu bersinar dan menyala, dan ada orang yang berkelahi. Tapi nafasnya begitu kuat hingga jauh di atas Jimai. Jimai tahu bahwa itu jauh lebih dari sekadar Tianjiao-nya. Dia tidak punya pilihan selain mati, jadi dia bergegas kembali untuk melapor ke Luming. Jauh lebih dari nafas Jimai, 100 teratas Qianjiao mutlak itu, bahkan lebih dari Tianjiao. Pria yang terperangkap dari klan boneka Fu sama sekali bukan masalah kecil. Jika Luming menebak dengan baik, seharusnya di lembah itu, Tianjiao dari Fukuizong mengukir susunannya untuk menahan serangan orang lain. Beri aku, kamu yang memimpin. Ayo pergi dan lihat. Lu Mingdao. Adapun para murid dari Sekte Boneka Fu tidak perlu khawatir, karena sudah banyak susunan besar yang diukir di sekitar sini. Keuntungan dari murid-murid Fu adalah selama mereka punya waktu, mereka dapat mengukir susunan yang kuat dan tidak memiliki masalah dalam pertahanan. Jimai mengangguk dan terbang ke kejauhan bersama Luming. Mereka terbang sangat cepat, tidak berhenti, sangat cepat, dan segera sampai di tempat yang dikatakan Jimai. Ledakan. Api ungu naik dari langit dan memenuhi separuh langit. Pada saat yang sama, ada prasasti yang bersinar dalam susunan untuk membentuk perisai cahaya untuk menahan serangan api. Ziji Tianhuo berasal dari keluarga Wang. Mata Luming terpaku. Dia terlalu akrab dengan Ziji Tianhuo.
Wen bergerak, kamu bersembunyi di dalamnya, pikir itu berguna. Cepat atau lambat kami akan merusak susunanmu. Kamu dikutuk. Suara dingin terdengar. Ini kakak senior Wen Yuezhang. Wajah Jimai berubah. Wen Yuezhang adalah salah satu dari 13 kandidat Sekte Fuju, dan di antara 13 kandidat tersebut, dia sangat terkenal. Qianjiao berada di peringkat ke-52, hanya satu tempat lebih rendah dari Li Tiange. Tapi sekarang, gerakan Wen jelas bermasalah. Wang Chen, aku tidak menyinggungmu, kamu akan membunuh mereka semua. Sebuah suara datang dari lembah. Sebelum memasuki pertempuran Qiyun, tidakkah kamu mendengar kata-kata keluarga rajaku? Jika kamu melihat orang-orang dari klan boneka Fu, bunuh mereka. Kamu benar-benar berani. Lu Ming, Kaisar dan Kaisar, ingin untuk membunuh mereka. Siapa yang salah? Suara sebelumnya terdengar. Haha, konyol, keluarga raja. Ku dengar Lu Ming hampir membunuhnya di awal. Dia hampir mati di tangan seorang pemuda. Pantas saja dia sangat marah hingga membuat kita marah. Di lembah, suara gerakan Wen berbunyi. Mencari kematian. Dengan raungan amarah, cahaya api langit Ziji berkembang, dan topeng yang dibentuk oleh susunan itu bergetar dan jatuh. Wang Chen, 43 dalam daftar 1000 kebanggaan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Wang Chen, daftar Qianjiao, pergi. Lu Ming melangkah ke lembah. Beberapa napas, itu dekat lembah. Dari kejauhan, kamu bisa melihat lembah di atas, berdiri selusin sosok. Ada pria dan wanita, dan di depan, ada seorang pria muda berjubah ungu, penuh api yang menjulang tinggi, menuju dasar lembah, terus-menerus melancarkan serangan. Ingin datang, orang ini adalah Wang Chen. Di lembah itu, ada 3 pemuda, 2 pria dan 1 wanita. Ada seorang pria berpenampilan anggun. Berdiri di depannya, tangannya terus melambai. Api spiritual ungu melompat untuk membentuk barisan melawan Wang Chen. Di belakangnya, pria dan wanita lain duduk bersila, pucat dan tampaknya terluka. Meng Jia. Wanita yang dikenal Lu Ming adalah Meng Jia, yang pernah dia temui di kompetisi sebelumnya. Adapun pemuda itu, Lu Ming juga ingat bahwa Gong Fei, salah satu dari 13 kandidat Sekte Boneka Fu, adalah Qianjiao. Begitu Lu Ming dan Lu Ming saling mendekat, mereka mendengar beritanya. Mereka berbalik dan melihat Lu Ming dan Jimai. Itu dia. Lu Ming. Melihat Lu Ming, orang-orang ini berseru berturut-turut. Pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan pembunuhan yang mencengangkan. Dengan baik. Lu Ming melompati yang lain dan jatuh menimpa mereka berdua. 1 pria dan 1 wanita. Wanita, dia adalah Wang Haoxian. Dia masih memiliki cincin di lehernya. Wajahnya terlihat kuyu dan napasnya rendah. Setelah sekian lama, dia masih berada di 6 tingkat lautan spiritual. Sebenarnya, dengan bakat Wang Haoxian, sejak periode waktu ini, setidaknya dia bisa mencapai Ling Hai Jiaoxiong, atau bahkan lebih tinggi. Jelas, dia terkendali dan kultivasinya sulit ditingkatkan. Ketika dia melihat Lu Ming, matanya meledak dengan kemegahan yang mencengangkan. Pemuda lain, mengenakan jubah bintang, sebenarnya adalah bintang suci. Awalnya, di hari pernikahan bintang suci dan Mulan, setelah perang duniai, bintang suci menghilang. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini sekarang. Lu Ming, ini kamu. Sein Star mengeluarkan beberapa kata, suaranya dingin, mesin pembunuh di mata, kaya sampai ekstrim. Kakeknya, Sangguan Chong Yuan, dibunuh oleh Lu Mingwo dalam Perang Dunia Pertama di kota Jiulong. Dia adalah orang yang kuat di alam spiritual, jadi dia mati. Jika posisi Ling tidak berada di level atas, dia tidak akan berada di level atas dewa. Oleh karena itu, kebencian baru dan kebencian lama menambah kebenciannya terhadap Lu Ming. Lu Ming dan Jimai, apa yang kamu lakukan di sini? Ayo pergi. Di lembah, Wen Yuezhang juga melihat Lu Ming dan Jimai, dan langsung berteriak. Lu Ming dan Jimai sama sekali bukan musuh Wang Chen dan lainnya. Terlebih lagi, ada Tian Jiao yang lebih mengerikan dari Wang Chen. Bab 933 Subrek Penatua. Hahaha, kamu tidak dapat menemukan tempat untuk menemukannya. Sangat baik bagimu untuk mengirimkannya sendiri ke pintu, Lu Ming. Senang sekali kami tidak harus pergi kepadamu. Wang Chen berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka lari. Teriak Seng Xingchen, dan beberapa anak muda lainnya memamerkan tubuh mereka dan bergegas ke Lu Ming dan Jimai. Jimai memiliki pandangan yang bermartabat di matanya, tetapi melihat wajah tenang Lu Ming, dia juga menolak untuk berbicara. Saat berikutnya, beberapa anak muda, termasuk Bintang Suci, mengepung Lu Ming. Di depan, Wang Haoxian terlihat khawatir. Lu Ming, kamu masih tahu bahwa kamu tidak bisa melarikan diri, dan kamu belum melarikan diri. Tetapi bahkan jika kamu tinggal dan memohon belas kasihan hari ini, kamu pasti akan mati. Di mata Bintang-Bintang Suci, ada secerca peluang membunuh, dan pada saat yang sama, itu menunjukkan sikap percaya diri. Tapi untuk Jimai, dia akan melakukannya. Bodoh. Lu Ming melirik Bintang-Bintang. Kultivasi Bintang Suci ada di matanya. Janin roh adalah puncaknya. Kultivasi Bintang Suci telah melonjak ke level ini. Itu pasti peluang besar. Kalau tidak, itu tidak akan dipromosikan ke level ini. Pada awalnya,
bintang suci itu hanya menempati peringkat terbawah dari daftar 1000 kesombongan, tetapi sekarang telah bergegas ke titik ini, tidak heran begitu percaya diri. Kultivasi ini sudah mencapai 200 teratas. Kamu, apa yang kamu katakan? Apa maksudmu, sampah? Luming sangat menghina sehingga dia disebut bodoh, yang membuat bintang suci itu marah. Sekarang dia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya dan yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekan Luming. Jenderal yang kalah berani sombong di depanku ketika mereka mengira mereka memiliki beberapa prestasi. Apa yang tidak bodoh? Luming melirik bintang suci itu, lalu memalingkan muka dan melihat ke depan. Wang Chen menggenggam bahu Wang Haoxian, berjalan menuju Luming. Luming, aku harus mengagumi keahlianmu. Bahkan Rajaku Tianjiao jatuh oleh roh misteriusmu. Aku sangat dekat denganmu terlepas dari kebencian besar. Aku akan membunuhmu di depan perempuan jalang ini dan membiarkannya putus asa. Wang Chen menatap Wang Hao dengan dingin. Sebaiknya kau biarkan dia pergi, atau kau akan mati mengenaskan. Cahaya dingin melintas di mata Luming. Hahaha, sakit hati, kalau begitu biarkan hatimu lebih sakit lagi. Bang! Dengan itu, Wang Chen menamparkan wajah Wang Haoxian. Di wajah Wang Haoxian, sebuah telapak tangan muncul tiba-tiba, meninggalkan darah di sudut mulutnya. Wang Haoxian menatap Wang Chen. Jalang, tatap lagi dan gali matamu. Wang Chen minum dingin. Wang Haoxian, jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu mendapatkannya kembali. Wajah Luming menjadi tenang, tetapi suaranya sangat dingin. Tuan Wang Chen, mengapa kamu ingin membunuh bajingan ini? Biarkan aku datang. Aku memiliki dendam terhadap Luming. Aku akan membunuhnya sendiri hari ini. Jalan bintang suci. Kamu tidak harus membunuhnya. Kamu harus menghapus kultivasinya. Aku ingin dia hidup atau mati. Wang Chen berkata dengan dingin. Nah, itulah yang aku inginkan. Setelah kata-kata bintang suci, dia melangkah keluar ruangan. Di kepalanya, 7 bintang muncul. 3 cakra emas bersinar dalam darah bidu. 7 bintang, tingkat kesuksesan ketiga, tidak heran. Luming, aku tahu kamu dibangunkan oleh darah tingkat kedua dari tingkat dewa. Sekarang, aku bisa menghancurkanmu sepenuhnya. Mata orang-orang kudus cerah dan percaya diri. Pada awalnya, darah Luming adalah darah dewa tingkat kedua. Omong kosong, cepat, aku akan memberimu 3 langkah. Kamu akan mencoba yang terbaik. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu dalam permainan serupa antara kamu dan aku. Setelah itu, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak. Luming memarahi dengan dingin. Bicaralah lebih keras, mati. Seluruh tubuh Seng Sing bersinar dengan bintang, memadatkan pedang panjang bintang, mengeluarkan nafas yang mengerikan, dan menusuk bidang ramuan Luming. Dia ingin menghapus kultivasi Luming. Wah! Pedang bintang memotong langit seperti meteor, yang sangat cepat. Tapi Luming Jing berdiri diam, seolah-olah dia tidak melihat cahaya pedang, dan bahkan pelindung Zenyuan tidak pecah. Berpura-pura di depanku. Bagaimana kamu bisa mati? Cahaya mata bintang suci itu dingin, dan kecepatan pedangnya lebih cepat. Melihat pedang itu hendak mengenai Luming, Luming bergerak dan menamparkan. Menyentuh. Tepuk tanganmu pada pedang bintang, dan pedang bintang itu runtuh seperti tahu. Mata bintang-bintang suci semuanya meledak dan mengeluarkan semua kekuatan mereka. Seng Sheng menghentikan tubuh depan dan mundur ke belakang. Mundur 1 kilometer, bintang suci itu baru saja berhenti, dan kemudian wajahnya memutih, seteguk darah menyembur keluar. Luming tidak terluka, tetapi dia terus bergegas maju dan tidak pernah bergerak maju. Kemudian dia menghentikan tubuhnya dan mundur. Pembalikan ini terlalu besar, dan Zenyuan bangkit dan memukul dirinya sendiri karena cedera internal. Brengsek. Bintang suci itu meraung di dalam hatinya, dan wajahnya biru dan merah karena malu. Luming belum bergerak, dia benar-benar melukai dirinya sendiri. Memalukan. Tapi tamparan Luming tadi benar-benar luar biasa. Dia dengan mudah mengalahkan cahaya pedangnya. Dia sangat terkejut sehingga dia mundur. Bodoh sekali, ada gerakan lain, bintang suci. Apakah itu semua yang kamu miliki? Sungguh mengecewakan. Luming berkata dengan senyum ringan. Bagaimana bisa? Hati bintang suci, gemuruh yang luar biasa. Bab 934. Ketika dia dikalahkan oleh Luming pada hari pernikahannya dengan Mulan di Tianxuanyu, dia bersumpah akan membalas 10 kali dan mengalahkan Luming suatu hari nanti. Untuk alasan ini, dia berlatih sangat keras, dan dengan bantuan keluarga Sangguan, dia membuat kemajuan besar. Saat itu, dia juga mendengar bahwa Luming memasuki kota Jiulong dan memukuli ibunya. Saat itu, dia ingin membalas dendam Luming. Namun, belakangan diketahui bahwa Tianjiao dari keluarga Sangguan dan Sangguan Jinjue telah dibunuh. Belakangan, berita pertempuran Luming melawan Tianjiao dari semua lapisan masyarakat terdengar dari waktu ke waktu. Efektivitas tempurnya jelas melebihi dirinya. Ini membuatnya cemburu, membuatnya gila, dan membuatnya berlatih lebih keras. Dia ingin membangkitkan darah setingkat dewa dan menekan Luming. Tapi sebelum dia bisa membangkitkan darah dewanya, Luming mengalahkan semua pahlawan dalam pertemuan pertukaran, dan bahkan mengalahkan pangeran dari dinasti Zhongzhou kuno. Kemudian, secara langsung memicu pertempuran kota Jiulong.
Dalam perang itu, tidak hanya kakeknya Sang Guan Chongyuan yang terbunuh, bahkan keluarga raja pun hampir dibunuh oleh Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming berhasil melarikan diri dari kota Jiulong. Dalam perang itu, ketenaran Lu Ming mencapai puncaknya. Namun, Seng Xingchen tidak patah semangat. Dia berpikir bahwa Lu Ming hanya mengandalkan Jiulong Sending dalam perang itu. Dia tidak tahu apa artinya dia bisa mengendalikan Jiulong Sending. Tanpa Jiulong Sending, dia masih bisa mengalahkan Lu Ming. Belakangan, dia berhasil membangkitkan darah tingkat ketiga dari tingkat dewa, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dalam pertempuran Qiyun, dia mendapat kesempatan besar dan membuat kemajuan besar dalam kultivasinya untuk mencapai kelahiran spiritual tingkat pertama. Dia lebih percaya diri dan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Lu Ming. Tapi apa yang baru saja terjadi, dua gerakan mudah Lu Ming benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Ternyata dia sangat kecil dan rentan di depan Lu Ming. Tidak, aku harus membunuhnya. Tentu saja. Mata Seng Xing berwarna merah, dan dia langsung menggunakan fusi darah untuk menjelma menjadi darah bintang 7. Dia mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat dan bergemuruh di Lu Ming. Jika kamu tidak membunuh Lu Ming, hatinya akan sulit untuk beristirahat, dan seni bela dirinya akan runtuh. Sejak saat itu, akan sulit untuk maju dalam budidaya seni bela diri. Cahaya bintang yang luas, menekan ke arah daratan. Lu Ming tidak melihatnya, tetapi mengepalkan tinjunya ke cahaya bintang. Ledakan. Cahaya bintang bergetar, dan jeritan keluar dari cahaya bintang. Kemudian, cahaya bintang runtuh dan menjadi bintang suci lagi. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah seperti genangan lumpur, terbaring putus asa. Nafasnya rendah, dan tidak ada fluktuasi elemen nyata. Pukulan yang baru saja dilakukan oleh Lu Ming telah mengalahkan janin rohnya dan meninggalkan kultivasinya. Seperti yang aku katakan, ketiga gerakan itu adalah kesempatan terakhir kamu untuk menembak. Lu Ming memandangi bintang-bintang suci dengan dingin, dan kemudian dia tidak pergi menemuinya lagi. Di pinggir, beberapa pemuda lainnya mundur ketakutan. Mereka juga bangga dengan langit, tetapi kekuatan tempur mereka tidak sebaik bintang suci, jadi mereka secara alami terkejut. Wang Chen, giliranmu. Lu Ming menatap Wang Chen. Haha, konyol untuk berpikir bahwa kamu bisa bertarung denganku setelah mengalahkan pecundang. Oke, mari kita lihat seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Wang Chen tertawa mencemooh dan berjalan perlahan. Setiap langkah yang dia ambil, nafas di tubuhnya akan meningkat 1 poin. Ledakan, ledakan, ledakan. Api langit ungu di tubuh Wang Chen melonjak ke langit, seolah setengah dari langit diwarnai dengan cahaya ungu. Nyala api berkobar, mata Wang Chen menyala, juga mengubah Senhan. Apakah janin roh 5? Sudut mulut Lu Ming dipenuhi dengan seringai samar. Janin roh 5, hanya satu berat lebih tinggi dari Lu Ming. Wang Haoxian, tunjukkan padaku bagaimana aku meninggalkannya. Setelah pertempuran Qiyun berakhir, aku akan menghapus kultivasimu dan menjualmu ke rumah bordil untuk memberitahumu akhir dari pengkhianatan keluarga Wang. Suara Wang Chen menyebar jauh, membuat wajah Wang Haoxian menjadi pucat. Wang Chong mengatakan hal serupa sebelumnya, tapi sekarang dia sudah mati. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk menemaninya. Lu Mingdao, suaranya sangat dingin. Kamu membunuh Wang Chong. Nah, kamu lebih terkutuk. Wang Chen membunuh peluang yang sangat makmur, tiba-tiba melangkah keluar, satu pukulan ke Lu Ming untuk meledak. Dikelilingi oleh 4 jenis konsepsi artistik, Lu Ming mengepalkan tangan yang sama. Ledakan. Kedua kepalan tangan meledak bersama, mengguncang kekosongan. Tubuh Wang Chen bergetar dan terhuyung ke belakang. Lu Ming, bagaimanapun, tidak mundur. Orang lain di tempat kejadian tiba-tiba membuka mata dan menghirup udara dingin, kaget. Bagaimana Lu Ming bisa mengembalikan tinju Wang Chen? Baru saja, Lu Ming menghancurkan bintang suci sesuka hati. Meskipun mereka terkejut, mereka hanya terkejut. Tidak ada yang mengira Lu Ming bisa melawan Wang Chen. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Di mata Wang Haoxian, ada tampilan yang luar biasa. Di lembah, Wen Yuezhang, Gong Fei dan Meng Jia dalam keadaan terkejut. Sebaliknya, Wang Chen sangat marah. Brengsek. Wang Chen meraung, dan roh pembunuhnya melambung ke langit. Dia sebenarnya ditolak oleh Lu Ming, yang sama sekali berbeda dari yang dia bayangkan. Dalam harapannya, Lu Ming bisa dipukul setengah mati dengan satu pukulan. Lu Ming, kamu seharusnya melakukan yang terbaik dalam tinju itu. Tapi ku beritahu, aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Jangan berpikir aku bisa menghentikanku. Wang Chensen berkata dengan dingin. Oh, benarkah? Aku baru saja menggunakan 20% dari kekuatanku barusan. Lu Ming menulis dengan ringan. Omong kosong, kekuatan tidak ada di mulut, mati. Wang Chen, nafas di tubuh lebih kuat, tinju dewa api berhembus, dunia yang bergolak. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Dia benar-benar hanya menggunakan 20% dari kekuatannya sekarang, tapi jelas tidak ada yang mempercayainya. Mari kita bicara dengan fakta. Melangkah keluar, pukulan ini, lebih kuat, sekali lagi dengan persimpangan tinju Wang Chen, raung Wang Chen kembali mundur. Kali ini, dia benar-benar menunjukkan tatapan yang luar biasa di matanya.
Saat kekuatannya meningkat, kekuatan Luming juga meningkat, menghancurkannya, yang sulit diterimanya. Pada saat yang sama, hatiku juga sedikit ketakutan. Benarkah apa yang dikatakan Luming tadi benar, hanya 20% dari kekuatan yang benar-benar digunakan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Membunuh. Tubuh Wang Chen meledak dari pembunuhan dingin, pembuluh darah muncul, 5 cakra emas menyilaukan, dia menjelma menjadi api ungu. 5 tingkat darah. Faktanya, sebagian besar pembuluh darah Tianjiao adalah pembuluh darah tingkat Dewa 5, dan hanya sedikit yang mencapai tingkat 6 dewa. Kamu harus tahu bahwa 6 guru tertinggi dari 6 keluarga kuno hanyalah pembuluh darah tingkat 6 dewa, dan berapa banyak guru tertinggi yang ada di Donghuang. Itu semua terakumulasi selama bertahun-tahun. Wah! Nyala api berubah menjadi pedang dan jatuh ke arah Luming. Mengaum. Tubuh Lu Jia dipenuhi raungan monster. Menyentuh. Satu pukulan, hantaman keras pada pedang api, pedang mengeluarkan raungan sengit, getaran terus-menerus, percikan api, pedang langsung terbang keluar. Bab 935 Subrek Penatua. Luming melangkah keluar secara berurutan, dan tinjunya terus membombardir, seperti 2 palu besar, terus-menerus membombardir pedang pemadam api, yang bergetar hebat dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di tepi, orang lain di Istana Tuhan dan Tuhan terkejut melihat pemandangan ini, dan pupil mata mereka melebar. Itu tidak bisa dipercaya. Wang Chen tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran Namong Qianjiaobang. Namong Bo, jika kamu berhenti lagi, kamu akan dibunuh bersama. Luming minum dingin dan mendorong ke depan. Haha, bunuh aku bersama. Bagaimana kamu membunuhku? Mata Namong Bo dingin, dan lampu merah di tubuhnya lebih kuat. Cahaya itu seperti api tetapi bukan api. Dalam cahaya, sepertinya ada burung phoenix yang bernyanyi selamanya. Segel roh Chang Feng adalah keterampilan paling kuat dan unik dari keluarga Namong. Pergilah. Jawaban Luming sangat sederhana, sebuah ledakan. Namong Bo bertepuk tangan dengan satu tangan, dan Feng Ming berbunyi. Seekor burung phoenix mengembun dan terbang menuju Luming. Ada peluang membunuh yang mengerikan meluap di antara sayap yang mengepak. Ini adalah phoenix yang dipadatkan dari segel Chang Feng. Ia memiliki kekuatan yang mengerikan. Itu terlihat indah, tetapi penuh dengan peluang membunuh. Tinju Luming bertabrakan dengan phoenix tanpa suara. Namun, wajah Luming berubah dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia merasakan sakit robekan di tinjunya. Sepintas, ditemukan bahwa sisik di kepalan tangan telah terbelah, mengeluarkan darah. Itu adalah segel roh Chang Feng yang mengerikan. Itu diam dan membutuhkan kehidupan orang. Apalagi budidaya Namong Bo juga mengerikan. Itu telah mencapai tahap awal Ling Tai Liu Chong, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Wang Chen. Jo. Feng Ming bangkit lagi, Namong Bo melangkah keluar, melambai, itu adalah burung phoenix yang terbang, penuh dengan peluang membunuh. Dia ingin membunuh Luming. Dia sangat kuat. Bahkan kamu. Luming mendengus dingin, dan kekuatan naga di tubuhnya pecah lagi. 5 kekuatan naga meletus, kekuatan Luming, beberapa kali. Sebuah ledakan, phoenix langsung runtuh. Bagaimana? Namong terkejut, dengan kedua tangan melambai, 2 burung phoenix bergegas keluar, dan tinju Luming terus melambai. Dia tak terkalahkan, dan tubuhnya penuh dengan yuan asli. 4 jenis konsepsi artistik mempromosikannya. Ini sangat kuat. Ledakan, ledakan. Runtuh gila, Luming melangkah maju. Wajah Namong Bo jelek dan sekarat. Feng Ming konstan, dan seluruh orang bersinar. Jari-jarinya terus mencetak di udara. Phoenix lain terbang keluar. Phoenix ini tampaknya memiliki nafas kehidupan dan lebih kuat. Luming terus meledak selama beberapa hari. Langit seperti guntur, dan 8 tinju berturut-turut menghancurkan Phoenix. Namun, Namong Bo telah membentuk Phoenix. Namong Bo memang sangat kuat. Semakin banyak Tianjiao dalam daftar Qianjiao, semakin kuat untuk melampaui Tianjiao di bagian bawah. Kalau tidak, mengapa harus di depan? Setelah Namong Bo, Wang Chen sangat senang. Dia tidak bisa mati dengan Namong Bo. Matanya memancarkan cahaya yang menyeramkan, memikirkan bagaimana cara membunuh Luming. Hari ini, dia dihancurkan oleh banyak orang. Matanya berkedip dan dia menatap Wang Haoxian. Dia mencibir dan terbang menuju Wang Haoxian. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Haoxian kaget dan mundur. Karena Luming sangat peduli padamu, aku akan membunuhmu di depannya, haha. Wang Chen mencibir. Dia ingin membunuh Wang Haoxian di depan Luming, sehingga Luming terganggu dan dibunuh oleh Namong. Wang Chen, kamu ingin mati. Mata Luming dingin, dan tinjunya terus-menerus dibombardir. Namun, kekuatan bertarung Namong begitu kuat sehingga dia menjerat Luming. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa terburu-buru keluar. Haha, ini sangat mendesak. Wang Chen mencibir pada Wang Haoxian. Bersenandung. Tiba-tiba, ruang bersinar, prasasti tak berujung bersinar, dan susunan muncul. Beberapa naga es mengembun dan bertarung menuju Wang Chen. Gerakan hangat. Wang Chen sangat marah dan penuh api, bertarung dengan naga es. Namun, dia baru saja dilukai oleh Luming, dan kekuatan tempurnya melemah. Dia tidak bisa memecahkan arai untuk sesaat. Wen Yuezhang, Gong Fei dan Meng Jia datang dari langit. Dengan setiap langkah, ada prasasti di seluruh kaki 3 orang, dan prasasti itu melintas di sekitar ruang.
Tidak, mereka sedang mengatur. Hentikan mereka. Membunuh. Di tepi, Tian Jiao dari kaisar lain meraung, dan Zhen Yuan menerobos dan membunuh Wen Yuezhang dan yang lainnya. Tapi susunannya bersinar, pedang es mengapung, menembus kehampaan, dan beberapa teriakan Tian Jiao dan dibunuh oleh pedang es. Wen Yuezhang, jika kamu berani membunuh Tian Jiao dari istana Tianshan, kamu akan mati. Namong Bo meraung. Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Di atas kepala Lu Ming, Jiulong muncul, dan dia langsung menjelma di Jiulong. Murid Namong Bo menyusut. Di atas kepalanya, Phoenix merah menyala muncul, yang juga merupakan level kelima dari level dewa. Dia menjelma sebagai Phoenix, roar. Jiulong mengaum, kekuatan menelan meletus, menginjak kehampaan, Jiulong melangkah keluar dari langit. Phoenix Changming juga menampilkan jurus membunuh, dengan perang Kowloon. Satu naga dan satu burung Phoenix bertarung di udara, membuat orang merasa seperti kembali ke zaman kuno, ketika hewan bertarung untuk hegemoni, dan naga dan Phoenix saling bertarung. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan dilakukan. Lu Ming bertempur dengan gagah berani dan mulai menekan pertempuran Namong. Phoenix dan naga asli memiliki tingkat keberadaan yang sama, tetapi Jiulong lebih kuat dari naga asli biasa. Ia dikenal sebagai 10 binatang perang teratas dan 10 binatang dewa paling kuat di dunia. Kekuatan tempurnya tidak terkalahkan. Meski level darahnya sama, darah Jiulong bisa menekan darah Phoenix. Bab 936 Subrek Penatua. Tinja. Jiulong Fawei telah merobek sayap Phoenix. Mundur, Phoenix merengek. Jiulong menginjak Jiulong dan melangkah menuju Phoenix, dan 9 cakar itu meledak terus-menerus. Tubuh Phoenix, robek dari luka, merengek terus-menerus, matanya menunjukkan warna ketakutan. Akhirnya, dengan teriakan panjang, Phoenix berbalik dan berlari, berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi dalam sekejap mata. Namong Bo melarikan diri. Lu Ming tidak mengejar Namong Bo. Namong Bo sangat kuat dan prestasinya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Bahkan jika Lu Ming bisa menang, tidak mudah membunuh Namong Bo. Melarikan diri. Namong Bo melarikan diri, yang membuat orang-orang di Istana Dewa Surgawi menjadi kacau balau. Mereka ketakutan dan berteriak satu sama lain dan ingin melarikan diri. Tapi prasasti di sekitar mereka berkilau dan susunan muncul, menjebak mereka. Wen Yuezhang, Gong Fei, Meng Jia, dan Jimai menyatukan tangan mereka dan menjebak mereka di area itu. Jiulong, inkarnasi Lu Ming, melangkah maju dan muncul di depan tubuh Wang Chen, dan menatapnya dengan dingin. Tidak, sial. Wang Chen ketakutan, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming begitu mengerikan, bahkan Namong Bo bukanlah lawannya. Dia terluka parah oleh Lu Ming dan lari sendirian. Baru saja, Lu Ming bertarung dengannya, tetapi dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Wah! Lu Ming meraihnya dengan satu cakar. Tinja! Meskipun Wang Chen berusaha melawan, dia masih tertangkap dan merobek lengannya. Wang Chen berteriak dengan putus asa di matanya. Lu Ming diubah menjadi sosok manusia, melangkah maju, dan tinjunya terus-menerus meledak. Menyentuh. Wang Chen benar-benar tidak dapat melawan, dan terluka parah. Akhirnya, dia dipukul oleh Lu Ming di ladang obat mujarab, dan janin rohnya dihancurkan oleh Lu Ming dan menjadi sampah. Ah! Wang Chen berteriak histeris, penuh keputusasaan dan dendam. Lu Ming, kamu tidak bisa mati dengan mudah. Kamu berani menyinggung istana Kaisar Tianshan dan Kaisar Wu. Setelah pertempuran Qiyun selesai, kamu pasti akan mati di tangan yang mulia. Kamu akan mati. Wang Chen berteriak dengan getir. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Bahkan jika Lu Ming tidak membunuhnya, dia akan mati di dunia ini. Wang Haoxian, jika dia ingin membunuhmu, dia akan menyerahkan padamu untuk membunuhmu. Lu Ming menatap Wang Haoxian. Wang Haoxian melangkah ke udara, memadatkan pedang api panjang di tangannya, dan menatap Wang Chen yang penuh dengan peluang membunuh. Wang Haoxian, kamu bajingan, mengkhianati keluarga kerajaan, mengkhianati istana Dewa Kaisar, cepat atau lambat kamu akan mati. Teriak Wang Chen. Wah! Cahaya pedang memotong, kepala Wang Chen terbang jauh. Oh, tidak, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Aku tidak ingin mati. Tian Jiao lainnya di istana Dewa Kaisar berteriak minta ampun. Tapi Wen Yuezhang dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan, dan barisan itu muncul. Segera, semua orang di istana Dewa Surgawi dibunuh. Lu Ming mengendalikan pembuluh darah Jiulong, menelan esensi dan energi darah para murid istana Dewa Kaisar dan mengubahnya menjadi mayat. Wen Yuezhang dan yang lainnya terkejut melihat darah Lu Ming. Darah yang begitu sombong, mereka masih di tepi. Gong Fei, Meng Jiaqi memberi hormat bersama. Ada keterkejutan, bahkan keterkejutan, di mata mereka. Kekuatan bertarung Lu Ming begitu kuat sehingga dia benar-benar melampaui mereka. Sekarang, tidak peduli apa lagi, hanya dalam hal kekuatan tempur, Lu Ming telah mampu menduduki peringkat teratas dari 14 kandidat sekte boneka Fu. Hanya sedikit yang bisa melampaui Lu Ming. Kuncinya adalah Lu Ming telah membuat kemajuan besar. Jika terus seperti ini, tidak akan lama lagi dia bisa melampaui sebagian besar orang dan mengikuti sihir. Sama-sama, kita semua dari keluarga yang sama.
Itu benar untuk membantu. Selain itu, sebelum perang keberuntungan, para tetua juga memberitahu kita bahwa kita perlu bersatu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Wen Yuezhang dan yang lainnya lebih menyukai Lu Ming. Kuat, tapi bukan jejak arogansi, tidak mendominasi, memberi orang perasaan angin musim semi. Mereka tahu bahwa Lu Ming adalah orang yang bisa berteman. Kakak Wen, Kakak Gong, tidak jauh dari sini, masih banyak saudara kita dari klan Boneka Fu. Mari kita bertemu di sana bersama. Lu Ming membuka jalannya. Bagus. Wen Yuezhang dan yang lainnya mengangguk dan terbang bersama Lu Ming ke tempat berkumpulnya para murid sekte Boneka Fu. Dalam perjalanan, Lu Ming juga mengetahui mengapa Wen Yuezhang dan istrinya dikepung. Jelas, Fu menjadi sasaran dalam pertempuran Qiyun. Tidak hanya istana Dewa Surgawi Kaisar, tetapi juga sekte mayat surgawi dan lembah Tianyao. Ketika mereka melihat murid-murid sekte Fu dan boneka, mereka membunuh atau menangkap mereka, dan kemudian memecahkan beberapa sisa susunan untuk mereka. Selama periode waktu ini, banyak murid sekte boneka Fu meninggal. Wen Yuezhang dan yang lainnya bertemu dengan Wang Chen, Nameng Bo, dan lainnya secara tidak sengaja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wang Chen dan yang lainnya menyerang Wen Yuezhang. Tapi untuk Wen, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan lembah, sedangkan Nameng Bo dan Wang Chen ingin bermain perlahan. Aku khawatir sebelum Lu Ming tiba, mereka akan berada dalam bahaya. Hal ini membuat Lu Ming dan Jimai menggerutu. Tiga kekuatan besar, seperti istana Kaisar Tianshan, benar-benar berpikir bahwa boneka Fu Zong mudah diganggu. 5 orang terbang sambil mengobrol. Tiba-tiba, mata mereka bergerak dan mereka semua berhenti. Di depan 5 orang, buku-buku Qiyun muncul satu demi satu. Melihat buku Qiyun, Lu Ming melihat sebaris kata di atasnya, 9 area terlarang dan 1 tiang totem. Hanya dengan mengumpulkan 10 pilar totem kita dapat membuka kota kuno Qiyun. Tiang totem, apakah yang disebut tiang totem ini adalah harta karun tertinggi untuk membuka kota kuno Qiyun dalam pertempuran Qi ini? Suara ketidakpercayaan Jimai terdengar. 5 orang menyingkirkan buku keberuntungan dan saling memandang. Jelas, kelimanya menerima pesan yang sama. Seharusnya seperti ini. Tiang totem adalah kunci untuk membuka kota kuno Qiyun. Aku tidak menyangka bahwa di antara 9 area terlarang, sudah ada 1 di dunia. Aku tidak tahu siapa yang mendapatkannya dia. Kata Wen. Lu Ming juga mengetahui bahwa ada 9 tempat paling berbahaya di dunia yang disebut daerah terlarang oleh klan Tiga Mata, yaitu 9 daerah terlarang. 9 area terlarang berkali-kali lebih berbahaya daripada beberapa peninggalan lainnya. Dunia ini sangat aneh. Beberapa tanah kiri tidak terlalu berbahaya bagi Lu Ming dan pengikutnya, tetapi juga berakibat fatal bagi orang bermata 3. Begitu mereka masuk, mereka akan musnah. Peninggalan ini tampaknya dirancang untuk menguji Lu Ming dan mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran Qi. Ini membuat Lu Ming semakin merasa. Sepertinya ada tangan yang tidak bisa dijelaskan di belakangnya, mengendalikan semua ini. 9 area terlarang, untuk klan Tiga Mata, bahkan lebih berbahaya, dan mereka harus mati jika masuk. Lu Ming tahu itu sebelumnya, tetapi dia tidak ingin pergi, karena dia menduga bahwa 9 area terlarang harus menjadi tempat ujian yang paling penting. Pasti ada harta yang luar biasa di dalamnya, tetapi seringkali disertai dengan bahaya. Sebelum mereka memiliki kekuatan, mereka akan mati. Tapi sekarang, sepertinya aku harus pergi. Karena jika dia tidak pergi, yang lain akan pergi. Bab 937. Pertempuran Qiyun umumnya dibagi menjadi 2 tahap. Pada tahap sebelumnya, sekitar 1 tahun, ini terutama merupakan proses pengujian. Dalam proses ini, kami menjelajahi beberapa peninggalan dan tanah harta karun untuk mendapatkan peluang dan mendapatkan nilai Qi. Dan melalui pembunuhan, kamu bisa mendapatkan Qi. Dalam proses ini, kita juga dapat terus meningkatkan kekuatan kita sendiri. Kemudian, Lu Ming mengumpulkan semua murid sekte boneka Fu untuk membahas 9 area terlarang. Jelas, pesan yang sama telah diterima di semua buku keberuntungan. Banyak orang menggelengkan kepala dan memilih keluar. Aku tidak akan pergi. 9 area terlarang pasti mengandung peluang besar, tetapi juga sangat berbahaya. Demikian pula, semua Tianjiao pasti akan berkumpul di 9 area terlarang, yang merupakan yang terkuat untuk Tianjiao. Bahkan jika aku pergi, aku tidak akan mendapat kesempatan. Jimmy menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meski kekuatannya bagus, tapi dibandingkan dengan Tianjiao yang berada di garis depan daftar Qianjiao, dia masih jauh dari bagus. Kemudian Meng Jia menggelengkan kepalanya dan berkata dia tidak akan pergi. Akhirnya, hanya Lu Ming, Wen Yuezhang, dan Gong Fei yang berencana pergi. Murid lain dari sekte boneka Fu berencana untuk berkumpul bersama untuk menemukan tempat yang baik untuk mengukir barisan besar sebagai base camp, dan kemudian menjelajahi daerah terdekat untuk mendapatkan peluang. Lu Ming mengangguk, pilihan ini adalah yang terbaik. Jika 9 area terlarang tidak cukup kuat, mereka akan mati sia-sia. Setelah negosiasi, Lu Ming, Wen Yuezhang, dan Gong Fei mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang, lalu terbang ke Pulau Tiandu, salah satu dari 9 area terlarang. Xiao Jin, cepatlah. Lu Ming, Wen Yuezhang dan Gong Fei duduk bersila di punggung harimau emas. Mengaum. Harimau emas mengaum.
Golden Tiger, tentu saja, adalah King Kong. Pada saat ini, panjangnya menjadi lebih dari 20 meter dan berlari dengan kecepatan tinggi. Namun, dalam hatinya, dia meraung. Luming memperlakukannya sebagai tunggangan, dan itu saja. Tidak apa-apa membiarkan orang lain menaikinya. Tapi kenapa kau memanggilnya Xiao Jin? Xiao Jin, keluarga iblis paling terkenal di keluarganya, mengandung 50% darah para dewa dan binatang buas. Dia dipanggil Xiao Jin oleh Luming. King Kong hampir muntah darah. Namanya Duo Wei Meng, tapi dia dipanggil Xiao Jin. Ketika Luming baru saja mulai berteriak, King Kong bersumpah untuk melawannya. Dia lebih baik mati daripada menurut. Ketika Luming berkata, kamu ingin merasakan rasa dari susunan dewa yang terbelah lagi, King Kong hanya bisa mengakui hidupnya, dan hatinya penuh dengan kebencian terhadap Luming. Apa namanya? Menakut-nakuti aku, ayolah. Luming menamparkan kepala King Kong, yang membuatnya menunjukkan giginya dan melarikan diri. Dia telah mengutuk Luming puluhan ribu kali. Wen Yuezhang dan Gong Fei berkeringat dingin. Mereka benar-benar melawan Luming. Sangat kuat untuk mengambil keluarga iblis Tianjiao sebagai tunggangan, dan membiarkannya dengan baik. Ketiga pria itu memejamkan mata di punggung King Kong. King Kong berlari dengan kecepatan tinggi, sangat cepat. Tak lama, itu lebih dari 1 juta mil. Di sini, tidak jauh dari Pulau Tiandu. Luming mengubah King Kong menjadi manusia, sementara Luming, Wen Yuezhang, dan Gong Fei mengubah penampilan mereka, berganti pakaian, dan kemudian terbang ke Pulau Tiandu. Fu Guizhong sekarang menjadi sasaran, dan Luming adalah sasaran yang tak terhindarkan dari Istana Dewa Surgawi Kaisar dan Lembah Tian Yao. Jika dia tampil dengan penampilan aslinya, dia akan mendapat masalah. Lebih baik mengubah penampilannya. Setelah berganti wajah, keempat orang itu terbang ke depan. Depan, semakin sunyi, di mana-mana ada gunung, tapi mati, tak bernyawa. Puluhan ribu mil kemudian, di antara pegunungan, ada tempat cekung yang besar, itu adalah danau yang sangat besar, sulit untuk melihat ujungnya. Di danau, kabut hijau menyebar, menghalangi garis pandang, tidak bisa melihat jauh, hanya bisa samar-samar melihat, di tengah danau, ada benda besar, yaitu Pulau Tiandu. Banyak sosok berdiri di tepi danau, hanya menghadap, tidak ada yang terbang ke danau. Ketika mereka melihat Luming, mereka hanya melirik dengan dingin dan menoleh. Sua. Suara langit pecah terdengar, dan beberapa sosok datang dari kejauhan dan turun ke tepi danau. Orang-orang ini penuh dengan roh jahat, dan mereka adalah kebanggaan keluarga Tian Yao. Ini adalah Pulau Tiandu. Beberapa klan iblis Tianjiao menunjukkan warna yang bersemangat. Kenapa kamu tidak masuk? Seorang pemuda iblis dengan pakaian warna-warni memandang yang lain di tepi dan bertanya. Apakah kamu tidak melihat itu? Danau itu penuh dengan gas beracun. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Pemuda umat manusia, melihat pakaian, harus menjadi sekte Tianjiao dari Tianshui. Hei, hanya gas beracun. Aku akan menghentikanmu. Sungguh sia-sia. Aku masih ingin berjuang untuk tiang totem. Pulanglah. Sambil mencibir, pemuda berwarna-warni melangkah ke udara dan berubah menjadi ular piton berwarna-warni, terbang menuju danau. Wajah Tianjiao menunjukkan seringai. Kecepatan warna piton sangat cepat, beberapa napas, bergegas ke danau, ke dalam kabut hijau. Tapi begitu dia berlari ke kabut hijau, dia berteriak melengking. Tubuhnya yang berwarna-warni justru mengeluarkan suara mendesis dan mulai membusuk. Piton berwarna itu terbang kembali ke danau, tetapi dalam beberapa mil, ia jatuh ke danau dengan teriakan. Tubuhnya busuk, dan tak lama kemudian hanya tersisa tulang putih. Gas yang mengerikan. Luming, Wen Yuezhang dan Gong Fei memiliki pandangan yang bermartabat di mata mereka. Baru saja, piton berwarna telah mencapai level 7, yang setara dengan kultivasi janin roh. Itu tidak memiliki perlawanan dan diracuni sampai mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Beberapa klan iblis Tianjiao lainnya, yang datang dengan ular sanca berwarna, menjadi pucat. Haha, bodoh sekali. Tidakkah kamu datang ke sini untuk menyelidiki? Gas beracun di danau sangat beracun. Mustahil untuk bertahan hidup. Namun, setiap 3 bulan, gas di danau akan menghilang selama 7 hari. Itu adalah kesempatan bagus untuk memasuki Pulau Tiandu. Sekarang, masih ada setengah bulan sebelum gas beracun menghilang. Tunggu. Tianjiao dari Sekte Mayat Surgawi mencibir. Bab 938. Wajah Luming dan Wen Yuezhang juga sedikit berubah. Mereka tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Jika mereka tidak lebih berhati-hati, mereka mungkin akan masuk dengan tergesa-gesa, yang akan berbahaya. Pantas saja orang-orang di tepi danau ini berdiri di tepi danau, tidak ada masa lalu. Setelah mengamati sebentar, Luming pergi dari sini. Karena masih setengah bulan sebelum kabut beracun menghilang, mereka mencari tempat terdekat untuk berlatih dan menunggu waktu. Puluhan mil jauhnya, di sebuah gunung kecil, 4 orang duduk bersila, menunggu waktu berlalu. Waktu berlalu, hari demi hari. Semakin banyak orang di daerah ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanya melihat-lihat dan menunggu di dekatnya. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Luming, 4 orang, kembali ke pantai. Di sekitar pegunungan tandus, bayangan Tao terbang menuju sisi ini. Tak lama, ratusan orang berkumpul di sini.
Mereka yang berani memperebutkan peluang di sini tidak lemah, mereka semua adalah tuan. Tentunya tidak menutup kemungkinan mereka yang ingin mengandalkan keberuntungan dan kesempatan. Ledakan. Di langit, tekanan yang kuat dan tak tertandingi menyebar ke bawah, menekan hati semua orang. Yah, siapa itu? Seorang pemuda gemuk memberi minuman besar dan melihat ke atas, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya berubah drastis dan wajahnya dingin dan berkeringat. Di langit, seorang pemuda berbaju hitam berdiri dengan tangan di tangannya, dan roh jahatnya membubung ke langit. Wajahnya seperti pisau, wajahnya dingin, matanya bersinar seperti dua pedang ajaib. Luotian, Raja Iblis Luotian. Seseorang berseru. Luotian, tempat ke-10 dalam daftar QIANJIAO, wajah banyak orang berubah drastis dan hati mereka berat. Mereka tidak menyangka Luotian akan datang. Apakah ini Luotian? Mata Luming bergerak, adik laki-laki Luotian, Luoli, dibunuh olehnya. Sepertinya Luotian sudah tahu bahwa aku membunuh saudaranya. Mata Luming menatap seseorang tidak jauh dari Luotian, jauh dari Tiange. Tampaknya Li Tiange tidak mati di tangan klan Tiga Mata. Karena saudara laki-laki Li Tian bersama Luotian, dia seharusnya mengetahui berita pembunuhannya terhadap Luoli. Tapi sekarang dia telah mengubah wajahnya dan menahan nafasnya, dia tidak takut. Luotian, aku tidak tahu itu kamu barusan. Aku menarik kembali apa yang aku katakan. Wajah pemuda kekar itu sangat jelek, matanya ketakutan dan gagap. Bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Mata Luotian dingin, tapi suaranya sangat tenang. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan satu tangan. Sebuah tenda pisau gelap, memotong kekosongan, ke arah pemuda gagah untuk memotong. Pergi. Tanpa ragu, pemuda kekar itu berbalik dan kabur dengan gila-gilaan. Namun, Luotian sedikit mengernyit dan melambaikan tangannya lagi. Kekuatan cahaya Dao tiba-tiba melonjak, menembus kehampaan dan memotong ke puncak pemuda yang gagah. Tidak. Pemuda gagah itu meraung. Puff. Setelah cahaya pisau, pemuda kekar itu dipotong menjadi dua. Di sekitar, pihak lain Tianjiao, diam, tidak berani berbicara. Luotian, Raja Iblis, terkenal dengan caranya yang kejam. Siapa tahu. Hari ini, ketika aku melihat bahwa itu benar, pemuda kekar itu hanya mengucapkan kata, memarahi, secara tidak sengaja, yang menyebabkan dia bunuh diri. Dapat dilihat betapa sombongnya dia. Selain itu, pemuda gagah itu adalah Tianjiao dari Istana Dewa Surgawi Kaisar. Bahkan jika dia adalah seorang murid, dia dibunuh oleh Luotian demi sepatah kata pun. Haha, Luotian, kamu sangat kuat. Kamu hanya bisa menunjukkan otoritasmu di sini. Pada saat ini, suara bercanda terdengar. Semua orang terkejut. Siapa ini? Beraninya kamu jujur dengan Luotian seperti ini. Aku tidak ingin mati. Di langit, cahaya kemasan menyala, dan sesosok muncul di langit. Ini adalah seorang pemuda dengan rambut emas dan wajah giok, mengenakan mantel bulu emas, penuh dengan suasana mewah. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, di dalam cahaya tersebut, seekor burung emas terbang dan berkicau. Phoenix emas. Luming kaget dan mengenali burung emas dalam cahaya. Ini adalah keluarga iblis Tianjiao. Jinchi. Luotian perlahan memuntahkan sebuah nama, di matanya, menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Yang lain juga terkejut. Meskipun keluarga iblis lembah Tianyao tidak termasuk dalam daftar QIANJIAO, beberapa Tianjiao yang kuat masih menarik perhatian orang. Dikatakan bahwa urat emas setidaknya sekuat Golden Phoenix di langit. Tidak heran orang ini, tidak berani menatap mata Luotian. Luotian, jika kamu memilikiku di sini, Tian Totem Pulau Tiandu, jangan pikirkan itu. Jinchi menatap Luotian dengan mencibir. Belum tentu, siapa yang bisa mendapatkannya tergantung kemampuan, tapi juga tergantung keberuntungan dan kesempatan. Luotian Dao. Hahaha, keberuntungan. Kesempatan. Aku punya kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kenapa aku butuh keberuntungan? Hanya yang lemah yang bilang begitu. Jinchi tertawa. Luotian terlihat jelek. Jika orang lain berani berbicara dengannya seperti ini, dia akan langsung memotongnya. Tapi Jinchi, dia tidak yakin. Dia merasakan krisis yang kuat di Jinchi. Kabut beracun mulai menghilang. Pada saat ini, seseorang memanggil dengan lembut. Orang-orang melihat ke depan, danau, seperti angin kencang, kabut racun hijau yang kuat, mulai mereda dengan cepat, pemandangan di danau, juga cerah. Di tengah danau, ada sebuah pulau, besar dan tak tertandingi, dari tepi danau, sekitar 10.000 mil jauhnya. Itu Pulau Tiandu. Sua. Kolam emas bergerak lebih dulu, berubah menjadi cahaya kemasan, dan terbang menuju Pulau Tiandu. Belakangan, Luotian dan beberapa karakter Tianjiao lainnya juga mulai bergerak, satu persatu, dan terbang menuju Pulau Tiandu. 4 orang Luming, bercampur dalam kerumunan, juga terbang menjauh. Bagi orang-orang, itu hanya beberapa menit. Dekat pulau, banyak orang berhenti, karena pulau, hutan lebat, dan dunia luar mati, berbeda. Di hutan rimba di atas, terdapat kabut hijau yang kuat, bergulung-gulung, seperti awan hijau pada umumnya. Namun, di hutan di bawah, hanya ada kabut hijau samar, yang lebih tipis dari langit, entah berapa kali.
Aku pikir Jinchi sudah bergegas ke hutan. Meskipun ada gas beracun di hutan, itu jauh dari dibandingkan dengan yang ada di danau atau di langit. Seharusnya bisa menahannya. Ya, selama kamu tidak terbang ke langit, tidak apa-apa. Ayo pergi. Sesosok, bergegas ke pulau itu, menghilang. Ayo pergi. 4 orang Luming, bertemu bersama, jatuh ke arah hutan. Setelah mendarat di hutan, aku mendengar suara mendesis. Kabut hijau semacam itu merusak pelindung tubuh Zenyuan, tapi tidak terlalu kuat, yang dengan mudah diblokir oleh orang-orang. Keempat pria itu berlari menyusuri hutan menuju kedalaman pulau. Ah! Tak lama kemudian, teriakan melengking terdengar. Dalam bahaya. Keempatnya saling memandang, melambat, berkonsentrasi, dan menuju ke arah teriakan itu. Segera, mereka menemukan seorang pemuda tergeletak di tanah, tidak lagi bernapas. Seekor kalajengking hitam, tergeletak di tubuh pemuda itu, sedang menggigit pemuda itu. Bab 939. Serangga beracun. Jelas saja, di pulau ini tidak hanya terdapat gas mematikan, tapi juga serangga beracun. Wah! Kalajengking seukuran kepalan tangan, jelas ditemukan beberapa orang, tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya hitam, menuju tembakan King Kong. Mencari kematian. King Kong banyak minum, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya. Dia memotongnya dengan pisau dan memotongnya dengan akurat di atas kalajengking. Kapan? Suara hantaman emas dan besi terdengar, kalajengking terbang jauh, menabrak tanah, menabrak lubang besar. Tapi saat berikutnya, kalajengking mengguncang tubuhnya dan merangkak keluar dari tanah. Nes, tubuh keras, aku tidak memotongnya menjadi 2. King Kong sedikit terkejut. Meskipun pisaunya barusan acak, dia mengambilnya, tapi itu adalah prajurit roh level 7. Jika dia turun, kalajengking itu tidak mati. Tidak heran kamu bisa membunuh Tian Jiao muda. Wah! Kalajengking hitam membunuh King Kong lagi. Memarahi, ketika Laozi muda diganggu, bukan? King Kong menyeringai, singkirkan saja pisau besar itu, keluarkan cakarnya. Wah! Tenda cakar tajam mencengkeram udara, mencengkeram kalajengking, mengirimkan suara jelek yang menyehatkan. Kalajengking beracun akhirnya tidak dapat menghalangi cakar tajam King Kong, tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Belakangan, beberapa orang lebih berhati-hati, bergerak menuju bagian dalam pulau, dan kecepatannya jauh lebih lambat. Ini kayu hati yang beracun. 100 mil kemudian, Wen tiba-tiba berhenti dan menemukan sebatang pohon dengan lengan tebal dan bau harum. Aku tidak mengharapkan harta karun seperti itu di sini. Mata Gong Fei juga cerah. Ini adalah sejenis kayu roh 7 tingkat-tingkat atas. Saat memurnikan pil, ia memiliki efek detoksifikasi yang kuat. Di tempat racun, itu menghasilkan penawar. Aku khawatir ada banyak harta karun di tempat ini. Gong Fei Dao. Ayo kumpulkan dulu, lalu kita akan keluar dari Pulau Tiandu dan membaginya secara merata. Wen Yuezhang mengusulkan bahwa, tentu saja, publik tidak memiliki pendapat. Kemudian, Wen Yuezhang menggali kayu jantung yang beracun dan menyimpannya. Terus bergerak maju. Selanjutnya, orang dapat menemukan obat ajaib dari waktu ke waktu, setidaknya semuanya level 6, bahkan ada yang level 7. Yang paling menakjubkan adalah 2 keajaiban level 8 telah ditemukan. Ini bukan hanya obat mujarab, tetapi juga beberapa biji berharga. Beberapa potongan telah ditemukan. Ada mayat. Dalam proses bergerak maju, mereka menemukan mayat, tetapi sudah dalam kondisi compang camping, tampaknya digigit serangga beracun. Tempat ini penuh dengan peluang dan krisis. Lebih dari 100 orang masuk. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini. Gemerisik. Tiba-tiba, ada suara gemerisik di hutan. Kamu lihat, ada sesuatu di tanah. Gong Fei tiba-tiba berseru. Di depan tanah, sebidang tanah besar menonjol, dan tonjolan itu bergerak ke arah mereka dengan cepat. Begitu Wen Yuezhang menginjak tanah, barisan muncul, dan pedang perang mengembun dan memotong ke arah tonjolan. Menyentuh. Bagian yang menonjol dipotong, tetapi saat berikutnya, wajah orang berubah drastis. Di tanah, kalajengking hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tanah dan bergegas menuju 4 orang. Jumlahnya padat, aku tidak tahu berapa banyak. Seperti 2 kacang polong, kalajengkingnya sama dengan yang sebelumnya. Tanpa ragu, Luming, Wen Yuezhang dan Gong Fei mengukir prasasti pada saat yang bersamaan. Di tanah, barisan muncul, dan tirai tipis menghalangi di depan 4 orang. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Kalajengking yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan tirai cahaya dan membuatnya bergetar hebat. Puff, puff. Kemudian, satu demi satu, tirai cahaya pecah, dan wajah beberapa orang Luming berubah drastis. Layar cahaya ini, bagaimanapun, adalah semua susunan primer 7 tingkat yang dipadatkan, dan mudah pecah. Pergilah, ada terlalu banyak kalajengking untuk dibunuh. Minuman ringan Luming, 4 orang berbalik dan pergi, lari cepat. Di belakang, kalajengking mengejar. Namun, dengan setiap langkah yang diambil oleh Luming, Wen Yuezhang dan Gong Fei, barisan besar akan muncul di tanah, membentuk tirai tipis untuk menghalangi kalajengking. Oleh karena itu, kecepatan kalajengking sangat melambat. Segera, keempat pria itu mengusir banyak kalajengking beracun. Wah!
Di sini, benda merah menembus udara dan mengeluarkan bau menjijikkan. Itu menembus alis Luming. Ekspresi Luming berubah, dikelilingi oleh 4 jenis konsepsi artistik dan terbelah dengan satu tangan. Menyentuh. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan besar datang, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah, dan benda merah tua itu juga roboh. Seekor ikan. Ketika Luming melihat apa yang menyerangnya, dia terkejut. Warna lidah ikannya tidak panjang, tapi besar di langit. Ikan besar inilah yang baru saja menyerang Luming. Monster macam apa ini? Wen Yuezhang juga berkata dengan suara yang dalam. Gagak. Ikan besar itu menjerit dan mengepak seperti Luming. Luming melangkah selangkah, bentuk tubuh bergegas keluar, menjalankan penjara Zhen Tiangong, telapak tangan ke arah ikan aneh untuk dipotong. Ikan aneh yang menggulung lidah merah, seperti jenderal cambuk yang lembut, berguling ke darat. Menyentuh. Telapak tangan terpotong di lidah ikan aneh itu, dan lidahnya langsung pecah berkeping-keping. Tubuh Luming terus bergegas menuju ikan aneh itu. Ikan aneh menangis, dari mulut gas hijau yang kuat. Luming mengeluarkan kekuatan menelan, menutupi tubuhnya dan menelan gas beracun. Bentuk tubuhnya melaju kencang, dan telapak tangannya terbelah di atas kepala ikan aneh itu. Saat dia menyentuhnya, ikan aneh itu meledak. Kekuatan ikan aneh ini tidak lebih lemah dari triplex lintai. Dengan gas beracun, bahkan lebih menakutkan. Namun, saat dia bertemu Luming, dia secara alami terbunuh dengan mudah. Tapi itu juga menunjukkan betapa berbahayanya itu. Lagi pula, berapa banyak yang bisa memiliki kekuatan bertarung Luming. Banyak Tianjiao menemukan ikan aneh ini, hanya satu cara untuk mati. Sepertinya ada sesuatu di sana. Hidung King Kong bergetar beberapa kali. Dia sepertinya mencium sesuatu dan melihat ke kanan. Di sana, itulah arah ikan aneh itu. Pergi dan lihat. Keempat pria itu pergi ke sisi kanan. Setelah beberapa saat, beberapa ikan aneh muncul dan berlari ke arah mereka. Apa yang tampaknya dijaga oleh ikan aneh ini? Seharusnya ada harta karun. Apa yang mereka pikirkan? Mereka berjuang keras, dan beberapa ikan aneh dengan mudah dibunuh dan dipindahkan. Sepanjang jalan, mereka membunuh lebih dari selusin ikan aneh. Mereka melihat tebing yang di atasnya ada genangan air kecil. Itulah air kehidupan. Seru Wen Yuezhang. Mata Luming, King Kong, Gong Fei juga tiba-tiba melebar. Di dalam kubangan kecil tersebut terdapat semacam cairan berwarna putih susu yang memancarkan esensi kehidupan yang menakjubkan. Air kehidupan adalah air kehidupan. Cara bersemangat Luming. Dia pernah menawar sebotol kecil air kehidupan di pelelangan di Hongyu, tetapi itu diencarkan dan konsentrasinya sangat rendah, jadi itu sebenarnya bukan air kehidupan. Tapi nafas seperti itu, Luming tidak akan lupa. Di depan genangan kecil, adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Air kehidupan, yang langka di dunia, sangatlah langka. Orang yang bisa hidup dan mati, daging dan tulang putih, efeknya melawan langit, selama ada satu nafas masuk, bisa diselamatkan, dan tubuh daging bisa disembuhkan lagi. Bab 940. Harta karun seperti itu semuanya dihitung dalam tetes. Sama seperti pelelangan botol air kehidupan Luming, diperkirakan itu diencarkan dengan setetes air kehidupan. Tapi di depan aku, ada genangan air kecil, yang beratnya setidaknya beberapa jin. Peluang besar. King Kong menyeringai. Luming beberapa orang, juga menunjukkan senyuman. Haruskah kita membaginya sama rata? Kata Wen. Bagus. Luming setuju. Wen Yuezhang segera mengeluarkan botol batu giok dan bersiap untuk membagi air kehidupan secara merata. Hahaha, ini kesempatan bagus. Ada air kehidupan di sini. Saat itu, tawa gembira terdengar. Dengan kilatan emas, seorang pemuda muncul di tempat kejadian. Jinchi. Beberapa orang terkejut. Pengunjungnya adalah keluarga iblis dari lembah Tian Yao, Tianjiao, Jinchi. Mata Jinchi menyapu air kehidupan dan berteriak, hari ini kamu dalam suasana hati yang baik. Jika kamu tidak membunuhmu, kamu bisa berguling. Jinchi, air kehidupan, ditemukan oleh kami terlebih dahulu. Jika kamu ingin memakannya sendiri, kamu akan memiliki nafsu makan yang berlebihan. Wen Yuezhang terlihat jelek. Nafsu makan yang besar. Nafsu makanku sangat besar. Mengapa? Apakah kamu masih ingin melawanku? Tubuh Jinchi penuh dengan cahaya kemasan. Di matanya, ada rasa membunuh. Sudut mulutnya terlihat mencemooh, yang dia sapukan pada Luming dan yang lainnya. King Kong, kamu juga keluarga iblis Tianjiao. Sayang sekali bercampur dengan Terence. Kamu tidak harus kembali ke lembah Tian Yao. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Suara dingin datang dari mulut kolam emas. Wajah King Kong jelek, tapi dia tidak berani membantah. Ketakutan melintas di matanya. Jelas, King Kong sangat takut pada Jinchi. Wen Yuezhang dan Gong Fei, roh jantung alis dari lompatan api, tubuh Luming, Zhen Yuan meledak, dan konfrontasi Jinchi. Jika kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa, kamu sedang mencari kematian. Mata kolam emas dingin, tubuh, cahaya kemasan lebih tebal, napas yang mengerikan, meledak. Napasnya sangat luas, dan tekanannya seperti gunung. Luming merasa sangat berbahaya. Jika kamu melakukannya, kamu akan merasa hidup dalam bahaya. Luming, ayo pergi.
Saat ini, King Kong meraung. Pergi. Wen Yuezhang dan Gong Fei menunjukkan ekspresi enggan di wajah mereka. Ayo pergi, Jinchi. Dia sangat kuat, aku sudah berurusan dengannya. Kita berempat tidak bisa menjadi lawannya. Kita hanya bisa dibunuh jika jarak kita terlalu jauh. King Kong mengaum dan mengirim suara ke Luming. Pergi. Saat ini, Luming membuka mulutnya. King Kong mengatakan itu benar. Jinchi memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Luming merasa bahwa dia benar-benar ingin bertarung. Bahkan jika ada gunung dan sungai, dia tidak bisa mempertahankan serangan pihak lain. Mungkin mereka semua akan dibunuh di sini. Meski air kehidupan itu berharga, tidak perlu diperjuangkan. Wen Yuezhang dan Gong Fei juga menggertakkan giginya. Keempatnya bergerak, mundur dan pergi jauh. Senyum tipis Jinchi bukanlah karena dia baik hati dan tidak menyerang para pembunuh, tetapi dia merasa bahwa 4 orang Luming tidak sederhana. Dia benar-benar ingin bertarung. Bahkan jika dia bisa membunuh mereka, dia harus mengeluarkan energi. Di pulau ini terdapat serangga beracun dan kabut beracun di mana-mana. Itu bisa menghemat banyak energi. Ada baiknya dia mencari tiang totem, jadi dia tidak melakukannya. Kalau tidak, dia langsung mulai membunuh Luming. Sayang sekali. Setelah pergi, Wen menghela napas. Luming tidak berbicara, tapi matanya lebih tegas. Di dunia ini, semuanya dikatakan dengan kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Keempatnya terus menjelajah, tetapi arahnya tidak berubah, dan masuk jauh ke dalam pulau. Karena tiang totem kebanyakan berada jauh di dalam pulau. Namun, semakin kamu masuk jauh ke dalam pulau, semakin tinggi konsentrasi kabut beracun, semakin kuat kekuatannya. Di Wen Yuezhang dan Gong Fei, ada prasasti yang muncul, dan perisai cahaya menutupinya untuk menahan gas beracun di sekitar mereka. Di Vajra, kekuatan iblis meliputi seluruh tubuh. Zizi. Gas beracun di sekitar kontak dengan topeng cahaya prasasti dan kekuatan iblis, dan terus-menerus mengirimkan suara zizi, yang merusak perisai cahaya dan kekuatan iblis. Hanya Luming yang paling santai. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan kekuatan menelan. Semua gas beracun dapat ditelan seluruhnya, yang tidak memengaruhi tindakan Luming sama sekali. Hal ini membuat Wen Yuezhang beberapa orang tut terkejut. Luming dalam pikiran mereka, semakin penuh teka-teki. Segera setelah itu, mereka melihat seorang pemuda dengan wajah hijau berlari dari depan dengan panik, tampaknya sangat diracuni. Beberapa orang dengan wajah bermartabat, dan berjalan ribuan mil. Di sini, kekuatan gas beracun bahkan lebih mengerikan. Topeng yang dibentuk oleh susunan Wen Yuezhang dan Gong Fei bergetar dan bergetar di pulau yang ganas itu. Kekuatan iblis King Kong juga sama, terus-menerus melawan gas beracun, yang menghabiskan banyak. Luming, sepertinya aku hanya bisa berjalan di sini, dan aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Wen menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Aku juga. Gong Fei juga berkata. King Kong juga menatap Luming dengan penuh semangat. Jika terus seperti ini, mereka dalam bahaya. Ya, cari peluang di pinggiran, dan aku akan terus melihatnya. Luming mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Wen Yuezhang dan melanjutkan perjalanan sendirian. Tak lama kemudian, Luming berjalan ribuan mil lagi. Ketika dia tiba di sini, kekuatan gas beracun telah mencapai tingkat yang luar biasa. Di sekeliling, apalagi sosok manusia, serangga beracun itu pun tidak ditemukan. Menginjak. Luming berhati-hati dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia temui di sini. Dia memainkan semangat 12 poin dan tidak berani terlalu cepat. Kenapa? Ada sosok di depanku. Hati Luming tiba-tiba tergerak. Ada sosok di depannya, yang juga bergerak perlahan. Jelas, kecepatannya jauh lebih lambat daripada Luming. Luo Tian. Ketika aku masuk, aku menemukan bahwa pemuda di depan aku adalah Luo Tian. Seluruh tubuh Luo Tian dipenuhi dengan gas jahat, membentuk baju besi tebal dari gas jahat, menutupi seluruh tubuh dan menahan gas beracun di sekitarnya. Mengerikan. Ini sangat kuat, ini sangat beracun. Mendengar berita itu, Luo Tian menoleh dan melihatnya dengan heran di matanya. Jelas, dia tidak menyangka selain Jinchi dan dia, ada orang lain yang bisa berjalan di sini. Namun, saat dia melihat kekuatan menelan di tubuh Luming, esensi di matanya berkilat. Luming mengabaikan Luo Tian dan melangkah maju, tapi Luo Tian jelas tidak berniat melepaskannya. Menyentuh. Luo Tian menginjak kakinya, dan sosoknya muncul di depan Luming, menghalangi jalannya. Apa maksudmu, Tuan? Wajah Luming tenggelam. Kamu harus punya sesuatu untuk menahan gas. Berikan padaku. Luo Tian berkata dengan nada perintah. Hati Luming tergerak. Ternyata Luo Tian menganggap kekuatan darah Julong sebagai semacam harta karun. Tuan, aku tidak memiliki perlindungan terhadap gas. Lu Mingdao. Tidak, kamu ingin menipuku. Apakah kamu pikir aku bodoh? Jika kamu tidak memiliki harta untuk menahan gas, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Serahkan dengan cepat, atau aku akan mengambilnya sendiri. Itu adalah hal yang sama. Luo Tian mencibir dan matanya melintas di mesin pembunuh. Bab 941. Tuan, terlalu banyak untuk melakukannya. Lu Mingdao. Bahkan jika dia memiliki harta untuk menahan gas beracun, dan memberikannya kepada Luo Tian, dia tidak akan diracuni oleh gas beracun.
Luo Tian sama sekali tidak mempertimbangkan hidup dan matinya. Haha, terlalu banyak. Merupakan kehormatan bagimu untuk membantuku dengan sampahmu. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan segera membunuhmu. Roh jahat Luo Tianyan berkelap-kelip di matanya, dan niat membunuhnya lebih dingin. Oh, Luo Tian, omong kosong macam apa kamu? Lu Ming tiba-tiba mencibir, lalu menginjak kakinya dan bergegas ke satu sisi. Mencari kematian. Luo Tian sedikit lem sejenak, dan kemudian meraung, telapak tangan seperti pisau, ke Lu Ming terbelah dan turun. Tenda yang mengerikan hampir membelah gas beracun. Gas beracun berguling-guling, dan bilahnya dekat dengan Lu Ming. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, Lu Ming meledakkan semua kekuatan naga, dan pada saat yang sama, peta gunung dan sungai mengalir keluar dan mengelilingi seluruh tubuh. Ledakan. Lu Ming meledak dengan kepalan tangan. Bersama dengan tenda pedang, raungan yang mengerikan terdengar, dan gas beracun di dekatnya terguncang. Lu Ming merasakan tenda pedang yang mengerikan dan bergegas ke arahnya. Namun, sebagian besar terhalang oleh peta gunung dan sungai, tetapi sebagian mengalir ke peta gunung dan sungai. Puff, puff. Tubuh Lu Ming, lebih dari beberapa luka, darah DC. Dengan kekuatan ini, Lu Ming mundur dengan liar, mundur dari jarak 1 kilometer, lalu berlari ke satu sisi. Sungguh teknik pedang yang sombong dan kekuatan bertarung yang kuat. Lu Ming menumpahkan sedikit darah dari sudut mulutnya. Di tinjunya, sisik dan baju besi meledak, memperlihatkan luka pisau dan tulang yang dalam. Kekuatan Luo Tian, jauh di atasnya, layak menjadi orang ke-10 dalam daftar Qianjiao. Yah, ternyata itu sedikit kekuatan. Alis Luo Tian mengerutkan kening, kesempatan untuk membunuh lebih dingin. Meski dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam gerakan itu, tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. Menyentuh. Begitu dia menginjak kakinya, tubuhnya seperti cahaya pisau, mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Nak, ada begitu banyak harta di tubuhmu. Lebih baik kamu berikan semuanya, atau aku akan membuatmu terlihat jelek. Suara Luo Tian dingin. Lu Ming tidak peduli padanya dan melarikan diri. Membunuh. Luo Tian minum banyak, dan pisau sihir hitam muncul di tangannya, dan dia memotong pisau. Gang pedang sepanjang 1 kilometer terbentuk, menerobos gas beracun, memotong kekosongan, dan menebas ke arah Lu Ming. Pisau ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Lu Ming tidak berjuang keras. Bentuk tubuhnya melintas ke satu sisi. Namun, cahaya pedang benar-benar mengikutinya dan menebasnya. Pada akhirnya, Lu Ming bersembunyi, tapi dia masih tersapu oleh Geng Dao. Peta gunung dan sungai bergetar hebat. Tubuh Lu Ming bergetar hebat, dan seteguk darah menyembur keluar. Di bawah cedera itu, dia sulit mempertahankan penampilan aslinya. Lu Ming. Setelah melihat penampilan asli Lu Ming, Luo Tian mengeluarkan raungan marah, dan matanya berkilat. Lu Ming, kamu yang berani membunuh saudaraku Luoli. Mati, mati. Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Tubuh Luo Tian penuh dengan ki jahat, dan kecepatannya dinaikkan ke tingkat yang mengerikan, seperti pisau ajaib, menembus udara, kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari Lu Ming. Seberapa kuat, Luo Tian ini, menilai dari prestasinya, tidak lain adalah 7 roh. Tapi kekuatan bertarungnya terlalu mengerikan. Tian Jiao, seperti Wang Chen dan Namong Bona, akan dengan mudah dibunuh olehnya bahkan jika dia setingkat dengan Luo Tian. Hati Lu Ming berubah. Kekuatan Luo Tian sangat mengerikan. Itu tidak dapat diukur oleh prajurit biasa atau bahkan Tian Jiao biasa. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kecuali beberapa orang, Luo Tian pada dasarnya tak terkalahkan. Terlebih lagi, kultivasinya 3 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Lu Ming mengubah arah dan bergegas menuju kedalaman Pulau Tiandu, di mana gas beracunnya lebih kental, yang bermanfaat bagi Lu Ming. Brengsek. Luo Tian marah dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, itu masuk ke dalam 100 li. Berdengung. Di depan aku, ada suara mendengung, yang merupakan sekelompok lebah beracun. Di sini, pada dasarnya tidak dapat melihat makhluk hidup, luar biasa masih ada begitu banyak lebah beracun, jenis lebah beracun ini benar-benar mengerikan. Luo Tian, biarkan kamu merasakan rasa lebah beracun. Tanpa henti, Lu Ming bergegas menuju tawon. Pada saat yang sama, Lu Ming meledakkan tinjunya dan menyerbu ke dalam kawanan lebah beracun. Kali ini, hampir menusuk sarang lebah, pemborengan kelompok lebah beracun, tampaknya sangat marah terhadap Lu Ming. Lu Ming menolak dan menabrak peta gunung dan sungai. Lebah beracun ini terus-menerus menabrak peta gunung dan sungai, membuat peta gunung dan sungai bergetar hebat. Kemudian, Lu Ming berbalik dan bergegas menuju Luo Tian. Sialan, orang gila. Luo Tian mengaum dan memotong pedang yang mengejutkan. Lu Ming mencoba menghindar. Meskipun dia tidak menghindarinya sepenuhnya, dia memuntahkan darah. Namun, pisau itu memotong tumpukan lebah beracun, dan lebah beracun lainnya terbang ke Luo Tian dengan marah. Setiap kepala lebah, ada tabung biasa, dari mana gas beracun berwarna-warni dipancarkan, menuju Luo Tian menyebar. Dentur. Armor ajaib Luo Tian terdengar dengan suara terkorosi parah, yang membuat wajahnya pucat dan berlari kembali. Lu Ming, jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali, aku akan membunuhmu. Suara Luo Tian terdengar, orang-orang telah lari tanpa jejak. Lu Ming melangkah maju, dan sekelompok lebah beracun mengejarnya.
Untungnya, dia bisa menelan gas beracun itu. Gas beracun dari lebah beracun tidak berpengaruh padanya. Sang Hetu dapat bertahan dari serangan lebah beracun. Segera setelah itu, Luming mengibaskan lebah beracun itu dan terus melanjutkan perjalanan. Ribuan mil kemudian, sebuah gunung besar muncul di depan Luming. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, di puncak gunung, terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Tampaknya ada pertempuran hidup. Siapa? Apakah kebanggaan umat manusia, kecuali aku? Apakah ada orang lain yang bisa berjalan di sini? Wajah Luming berubah. Menurut dugaannya, Luotian seharusnya tidak bisa sampai ke sini, jadi dia menahan napas dan membungkuk dengan hati-hati. Ketika aku masuk, aku menemukan sebuah gua di dasar gunung. Raungan datang dari gua. Luming menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi dan melihat ke depan. Segera, raungan di dalam gua menghilang, kilatan emas, sesosok tubuh, keluar dari gua. Jinci. Mata Luming bergerak. Sosok itu sebenarnya adalah Jinci. Di kepala kolam emas, ada manik emas, tersebar dengan cahaya pedang, untuk membantu kolam emas memblokir gas beracun di luar. Namun, jelas tidak bisa sepenuhnya menghentikan gas hijau di wajah Jinci yang jelas-jelas beracun. Binatang terkutuk. Kolam emas mengaum rendah, benci menatap gua, lalu mencari tempat, mengeluarkan tumpukan batu mentah, mulai menyerap. Dia tidak menemukan Luming. Jelas, dia bertengkar hebat dengan sesuatu di dalam gua. Zenyuan rusak parah. Sekarang dia keluar untuk menyerap batu asli dan memulihkan Zenyuan. Setengah jam kemudian, Jinci bangkit dan bergegas masuk ke dalam gua. Di dalam gua, terdengar suara perang. Segera setelah itu, Jinci meraung keluar dari gua. Kali ini, dia bahkan lebih malu dan acak-acakan. Mantel bulu emas di tubuhnya rusak, dan manik-manik emas di kepalanya juga rusak. Cahaya keemasan yang tersebar sangat melemah, dan warna hijau wajah Jinci semakin pekat. Jelas, dia diracuni lebih dalam dan napasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dia tidak mau melihat gua itu, tetapi dia tidak berani tinggal dan bergegas keluar. Mata Luming memancarkan jejak cahaya dingin, melangkah, bentuk tubuh dengan cepat menuju kolam emas. Bab 942. Memanfaatkan penyakitnya dan memintanya untuk mati, Luming tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Dalam proses bergegas keluar, Luming mengeluarkan kekuatan naga secara langsung. Setelah beberapa tarikan napas, dia sudah dekat dengan Jinci. Siapa? Jinci kaget dan tiba-tiba menatap Luming. Ledakan. Luming membelah ke arah atas kolam emas dengan satu tangan. Telapak tangan ini, kekuatannya bisa membuka gunung. Luming menggunakan seluruh kekuatannya. Jinci tidak pernah berpikir bahwa ada orang lain di sini. Terburu-buru, mereka mengangkat tangan untuk melawan. Ledakan. Tubuh Jinci terpotong dari kejauhan, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Sepertinya itu benar-benar sakit. Mata Luming cerah. Sebelumnya, melihat bahwa Luotian sangat takut pada Jinci, dapat dilihat bahwa kekuatan Jinci pasti sangat mengerikan. Tidak mungkin lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari Luotian. Sekarang dipotong oleh Luming. Dapat dilihat bahwa Jinci terluka parah dan diracuni di gua itu, dan kekuatannya sangat melemah. Nak, kamu berani menyerangku dan mati. Begitu Jinci mundur, dia tiba-tiba marah. Matanya dipenuhi dengan peluang luar biasa untuk membunuh. Dia menatap Luming. Sekilas, murid Jinci tiba-tiba melebar, berseru, Luming, kamu Luming. Luming tidak mudah dilihat sekarang, secara alami dikenali oleh Jinci. Membunuh. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan melangkah maju untuk membunuh Jinci. Jika kamu membunuhku hari ini, kamu akan diberi hadiah karena membunuhku. Suara Jinci dingin, dan cahaya keemasan yang kuat muncul di tubuhnya, membunuh Luming. Ledakan. Kedua pria itu saling memukul dengan gerakan. Tubuh Luming bergetar dan dia berdiri diam, tetapi kolam emas itu mundur. Sekarang, kamu sama sekali bukan tandinganku. Terlepas dari pertahanan, Luming menyerang Jinci dengan gila-gilaan. Setiap kepalan tangan, setiap telapak tangan, mengandung kekuatan ratusan juta jun, menekan segalanya, tergila-gila pada Jinci. Selain itu, banyak serangan diarahkan pada manik di atas kolam emas. Ledakan, ledakan. Jinci meletus dan bertabrakan dengan Luming. Menyentuh. Setelah beberapa lusin gerakan, manik di atas kolam emas dihancurkan oleh Luming. Manik-manik hancur, dan lebih banyak gas beracun mengalir menuju kolam emas. Tiba-tiba, wajah kolam emas menjadi lebih hijau. Brengsek. Kolam emas menjerit dan berubah menjadi Golden Phoenix. Tentu saja, itu bukan burung luan emas darah murni. Ia memiliki lebih dari 60% darah Golden Phoenix. Saat naga itu bernyanyi, Luming menggunakan fusi darahnya untuk menjelma sebagai Jiulong dan terus menyerang. Di mulut Jinci, ada batuk darah terus-menerus. Tubuh emas ditutupi dengan lapisan gas beracun hijau yang kuat, dan konsentrasinya semakin berat. Jinci berusaha keras untuk keluar, tetapi terjerat oleh Luming. Semakin lama waktu berlalu, semakin tidak menguntungkan bagi Jinci. Di mata Jinci, dia sudah menunjukkan ekspresi panik. Dalam sekejap mata, ada puluhan jurus. Tinja. Cakar naga Jiulong di tubuh Jinci, segera meraih sepotong besar daging dan darah, bulu emas beterbangan, Jinci mengeluarkan teriakan. Menyentuh.
Jiulong menginjak langit selangkah demi selangkah, 6 langkah berturut-turut, dan serangan kekerasan mengalir ke kolam emas, yang menjatuhkan kolam emas ke bumi dan menghancurkan lubang besar. Menyentuh. Jiulong jatuh, dan 9 cakar naga bekerja sama untuk merebut sayap kolam emas. Mereka merobek sayap kolam emas dengan darah mengalir. Jinchi mengirimkan jeritan yang menyayat hati, bukan lagi sikap tinggi sebelumnya, beberapa, hanya panik dan bingung. Dia ketakutan. Dia merasakan kematian mendekat. Ledakan. Cakar naga menangkapnya lagi, dan kekuatan dahsyat berhembus ke tubuh kolam emas, yang menyebarkan semua kekuatan iblis dari kolam emas. Tidak, jangan bunuh aku, selamatkan aku. Teriak Jinchi. Dia tidak ingin mati. Cakar naga diikat di leher Jinchi di Jiulong. Dengan mata dingin, dia melihat ke kolam emas dan berkata, sebelumnya, kamu tidak tinggi. Dia kuat dan mendominasi, merebut barang orang lain tanpa berkedip. Kesalahan terbesarmu adalah kamu enggan menyerah. Saat baru keluar dari gua, kamu langsung menelan beberapa tetes air kehidupan. Diperkirakan lukanya akan segera sembuh. Aku bukan lawanmu. Sayangnya, kamu enggan menyia-nyiakan air kehidupan. Haha. Lu Ming mencibir. Murid Jinchi melebar dan berkata, apakah kamu salah satu dari 4 itu? Tidak buruk. Lu Ming Dao. Lu Ming, tolong maafkan aku. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Ada banyak harta dan air kehidupan di cincin penyimpananku. Aku bisa mengembalikan semuanya selama kamu melepaskanku. Jinchi berteriak minta ampun. Permisi, apakah kamu ingin membunuhku ketika kamu sudah sembuh? Apakah aku begitu bodoh? Terlebih lagi, setelah membunuhmu, hartamu bukan milikku. Lu Ming mencibir. Tidak, jangan bunuh aku bersumpah, aku tidak akan pernah membalas dendam padamu. Teriak Jinchi. Tapi sebelum kata-katanya selesai, Lu Ming tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan membunuh Jinchi dengan gelombang cakar naga. Satu generasi sebanding dengan 10 besar klan iblis Tianjiao, yang mati seperti ini, dan sangat tidak rela mati. Seperti yang diharapkan, dia melihat cincin itu di kolam giok dan menelan energi cincin itu. Lu Ming terlihat senang, meletakkan cincinnya dan melihat ke gua. Ada makhluk di gua itu. Mereka bertarung dengan Jinchi untuk waktu yang lama. Apa yang telah terjadi? Lu Ming berspekulasi bahwa makhluk di gua itu tidak akan jauh lebih baik dari Jinchi. Jika tidak, Jinchi tidak akan berani melawannya berkali-kali. Itu tidak akan jauh lebih baik dari Jinchi. Jinchi telah terluka, makhluk itu tidak mungkin utuh. Mungkin itu kesempatan. Tiang totem, mungkinkah di gua ini? Kalau tidak, bagaimana Jinchi bisa bekerja keras? Memikirkan tiang totem, hati Lu Ming menjadi panas. Lu Ming mencondongkan tubuh ke arah gua dengan hati-hati. Mulut gua sangat besar, dan ada cahaya redup yang memancar darinya. Lu Ming masuk perlahan dan melihat ke dalam. Di dalamnya, ada sebuah gua besar. Di belakang gua, ada sebuah gua. Cahaya dipancarkan dari gua. Di mulut gua itu, ada kanker besar berwarna. Kanker hanya tergeletak di sana, lebih tinggi dari manusia, tetapi tubuh kanker, ada banyak luka hingga sekarang juga terus mengeluarkan darah. Tampaknya ini adalah kankernya, dan perang Jinchi. Namun, kanker ini tidak jauh lebih baik dari Jinchi. Nafasnya putus asa, dan dia jelas terluka parah. Jari-jari Lu Ming mulai melambai di udara dan mulai mengukir susunan itu. Kecepatannya sangat cepat, jari-jarinya seperti kilat di udara, prasasti tak berujung, tidak keluar angkasa. Zizi. Kanker itu jelas merasakan fluktuasi, mengangkat kepalanya, melihat Lu Ming, mengeluarkan suara tajam, lalu bangkit dan naik ke arah Lu Ming. Membunuh. Lu Ming minum dengan lembut, dan susunan di udara bersinar, memadatkan panah dan menembak ke arah kanker. Kanker melambaikan ekornya untuk memblokir semua panah. Pada saat yang sama, mulut kanker, sejumlah besar gas beracun, menyebar ke arah Lu Ming. Bab 943. Sayangnya, hal yang paling tak kenal takut dari Lu Ming adalah gas beracun. Dia bergegas langsung melawan kanker. Kekuatan kanker ini sangat kuat. Itu tidak akan pernah lebih lemah atau bahkan lebih kuat dari Jinchi. Namun, sebagian besar kekuatan kanker terletak pada gas beracunnya. Bagi yang lain, ini adalah ancaman yang fatal, tetapi bagi Lu Ming, ini bisa diabaikan. Selain itu, kanker juga sangat terluka, kekuatan sebagian besar melemah, sehingga Lu Ming masih lebih unggul. Namun, bahkan jika Lu Ming berada di atas angin, masih sangat sulit untuk membunuh kanker. Di dalam gua, terdengar suara gemuruh yang konstan. Lu Ming melakukan segala upaya untuk melawan kanker. Setelah ratusan gerakan, Lu Ming membunuh kanker. Namun, Lu Ming sendiri rusak parah dan terluka parah. Lu Ming langsung mengeluarkan botol batu giok, yang berisi air kehidupan. Tuangkan 2 tetes dan telan dalam 1 tegukan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan setumpuk batu mentah dan dilahap oleh darah Jiulong. Cedera Lu Ming, dengan pemulihan kecepatan yang luar biasa, kecepatannya sangat cepat, beberapa menit, cederanya sembuh. Air kehidupan itu luar biasa. Lu Ming merasa diam-diam. Tak lama kemudian, Yuan asli Lu Ming pulih sepenuhnya dan melihat ke lubang yang memancarkan cahaya. Tiang totem, apakah ada di dalamnya? Lu Ming berjalan dengan hati-hati dan melangkah ke dalam gua. Ini adalah bagian. Cahaya datang dari depan. Panjang lorong lebih dari 100 meter.
Melalui lorong itu, Luming sampai di gua besar lainnya. Ini. Datang ke gua ini, Luming sangat terkejut. Sedikit seperti dua kacang polong di dalam gua, penuh dengan semangat yang kaya dan tiada taraf. Bahkan dalam roh langit dan bumi, penuh dengan gas alam dunia ini. Gas ini persis sama dengan yang ada di batu aslinya, dan disebut gas asli. Gua ini, dan Pulau Tiandu, adalah dua dunia. Apakah itu? Tiba-tiba, dia melihat sesosok besar duduk di sudut gua. Sosok itu jelas merupakan klan bermata tiga, namun klan bermata tiga ini terlihat sangat tua, dengan sisik rontok, dua sudut tajam, redup dan penuh senja. Namun di tubuhnya, masih ada nafas kehidupan yang samar. Di sebelah orang bermata tiga, ada kerangka dengan tulang tebal, yaitu kerangka yang ditinggalkan oleh klan mata tiga. Pada saat ini, keluarga bermata tiga tiba-tiba membuka mata dan menatap Luming. Waktu 20 tahun telah tiba lagi, kalian, datanglah lagi. Suara lama datang dari mulut tiga mata. Mata Luming bermartabat, menatap ketiga matanya. Orang bermata tiga itu tampak sangat tua dan waktunya akan tiba. Nafas mereka sangat lemah. Mereka bukan ancaman bagi Luming. Luming lega. Pemuda Teran, apa? Apakah kamu masih takut padaku, orang yang sekarat itu? Oh, tiga mata ras cara. Mengapa kamu di sini? Luming bertanya. Sejauh yang dia tahu, ada beberapa peninggalan di sini. Orang bermata tiga tidak bisa masuk sama sekali. Mereka harus mati ketika mereka masuk. Terlebih lagi, mereka adalah salah satu dari 9 daerah terlarang seperti Pulau Tiandu. Bagaimana mereka bisa masuk? Bisakah Pulau Tiandu, klan tiga mata, masuk? Haha, bagaimana aku bisa masuk? Kamu pikir aku ingin masuk, tapi aku terpaksa tidak berdaya. Di dunia ini, kita hanyalah objek percobaan rakyatmu. Klan tiga mata tua mengeluarkan raungan yang dalam. Apa yang kamu tahu? Mata Luming bergerak, dia selalu merasa bahwa semua hal ini dikendalikan oleh kekuatan yang kuat di belakang mereka. Pertempuran Ki benar-benar seperti tempat bagi mereka untuk menguji. Siapa yang mengendalikan segala sesuatu di belakang layar? Apakah kamu ingin tahu? Aku bisa memberitahumu. Mata lelaki tua itu dalam. Luming tidak berbicara. Dia mendengarkan dengan tenang dan tetap berhati-hati. Meski nafasnya lemah, Luming tetap tidak berani gegabah. Menurut buku-buku kuno, klan tiga mata kita kuat dan mendominasi dunia. Di luar dunia ini, kalian hanyalah jenderal yang kalah dari klan tiga mata kita, dan hanya anjing kita. Tiga mata tua berlomba mencibir. Luming masih tidak berbicara, tiga mata tua itu terus berkata. Di dunia ini, di masa lalu, sisa kekuatan rakyatmu menangkap sekelompok orang bermata tiga aku, menempatkan mereka di dunia ini, biarkan keluarga aku berlipat ganda, dan kemudian menggunakannya untuk mengolah Tianjiao rakyat kamu, mencoba untuk mengolah yang luar biasa karakter Tianjiao, dan bersaing dengan klan tiga mata aku di dunia luar. Haha, mimpi yang luar biasa. Hati Luming tergerak, di manakah dunia luar yang disebutkan oleh tiga mata tua itu? Seharusnya bukan dunia Luming, apakah itu surga? Pada awalnya, ada tiga mata di langit di pulau itu, dan berkata mereka ingin menyerang Yuanji atau semacamnya. Apakah pertempuran Qiyun dikendalikan oleh kekuatan surga? Untuk sesaat, Luming banyak berpikir. Oleh karena itu, di dunia ini, tidak ada yang kuat di atas Dewa Roh. Selama seseorang menerobos Dewa Roh, itu akan ditekan atau bahkan dibunuh. Ketika aku menerobos Dewa Roh, aku akan ditekan oleh aturan langit dan bumi, menyeret tubuhku yang terluka parah untuk melarikan diri ke sini. Jadi jangan khawatir, aku tidak bisa mengancammu. Klan tiga mata tua terus berkata. Tidak lagi. Luming membuka mulutnya. Tidak, ini terlalu lama. Aku hanya bisa tahu begitu banyak. Nah, aku hanya merana. Aku menderita setiap hari. Demi apa yang telah kukatakan, datang dan selesaikan aku, dan biarkan aku bebas. Tiga mata tua itu menghela nafas. Membunuhmu. Mata Luming bergerak. Ya, aku menyeret tubuhku dan menderita setiap hari. Lebih baik aku mati. Bagaimana kalau kau membantuku? Tiga mata berlomba. Bagus. Mata Luming berkedip beberapa kali, lalu melangkah ke klan tiga mata, memadatkan tombak panjang di tangannya, mengarah ke klan tiga mata. Pada saat ini, mulut keluarga tiga mata tua menunjukkan cibiran. Saat berikutnya, dari tiga mata gantian keluarga, keluar dari bayangan hitam, bergegas ke Luming. Aku tahu kamu akan seperti ini. Luming mencibir dan mundur. Peta gunung dan sungai mengelilingi seluruh tubuh dan mengepalkan tinju. Tinju yang mengerikan menghantam bayangan. Bayangan itu mengirimkan teriakan. Meskipun menyebar, itu mengembun lagi di saat berikutnya, dan terus mengalir ke Luming. Namun, itu terhalang oleh peta gunung dan sungai, dan terbang di bawah gempa bumi. Ini adalah Dewa Roh. Luming terkejut. Saat ini, dia bisa melihat bentuk bayangannya. Itu sebenarnya adalah tipe mini dari klan tiga mata, hampir sama dengan klan tiga mata yang lama. Itu jelas semangat dari keluarga tiga mata tua. Klan bermata tiga ini hampir memasuki alam roh dan Tuhan, tetapi telah ditekan. Semangat produk setengah jadi akan segera menghilang. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan menyelesaikanmu dan menyelesaikanmu sepenuhnya. Luming melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan tinjunya terus-menerus dibombardir, dan tinjunya terus-menerus mengarah ke roh dan dewa dari klan tiga mata. Pukulannya lemah, dan kemudian dipukul lagi dan lagi.
Bab 944. Ledakan, ledakan. Dengan pengeboman terus-menerus, semangat menjadi lebih lemah. Jika Luming adalah yang kuat di alam spiritual normal, Luming jelas bukan musuh. Dia berada 100.000 mil jauhnya. Namun, orang tua bermata tiga itu ditekan sebelum mereka benar-benar menembus alam spiritual. Mereka hanya bisa dianggap sebagai roh setengah roh. Mereka terluka parah dan sangat lemah. Mereka benar-benar ditekan oleh Luming. Setelah beberapa saat, roh itu bergoyang dan terbang kembali ke daging klan tiga mata tua itu. Klan tiga mata tua mengeluarkan raungan yang mengejutkan, tiang totem yang tidak kamu duga, aku akan menghancurkannya. Setelah mengatakan itu, tubuh klan tiga mata tua itu tiba-tiba bergerak dan bergegas ke suatu arah. Luming melirik ke satu sisi gua dan melihat pilar batu setinggi sekitar 3 meter. Pada pilar batu terdapat berbagai pola seperti naga, phoenix dan macan. Ini tiang totem. Hati Luming terkejut. Baru saja perhatiannya tertuju pada klan tiga mata tua, tetapi dia tidak menemukan tiang totem. Tanpa ragu-ragu, Luming melangkah keluar, lalu mengirim lebih dulu, bergegas ke tubuh klan tiga mata tua, di tangan memadatkan senjata panjang, satu tembakan menembus. Tinja. Tombak itu menembus tubuh lelaki tua itu dan memakukannya ke dinding di sisi lain. Aku tidak mau, aku punya 3 mata, cepat atau lambat aku akan menghancurkan orang. Klan tiga mata tua mengeluarkan amarah, tidak mau mengaum, dan kemudian tidak ada nafas. Luming terlihat tenang, dia bisa memahami keengganan orang tua bermata tiga itu. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menerobos alam spiritual, tetapi dia ditekan. Semua usaha hidupnya sia-sia. Dia hanya bisa bersembunyi di gua ini, menunggu Zhou Yuan kehabisan dan mati di sini. Namun, mereka adalah ras yang berbeda dan memiliki hubungan yang bermusuhan. Luming tidak perlu bersimpati. Matanya tertuju pada pilar batu. Apakah ini tiang totem? Tujuan kedatangan Luming ke sini adalah untuk itu. Luming berjalan ke bagian bawah tiang totem. Memegang tiang totem di kedua tangan, Luming memegangnya dengan kuat. Ini cukup berat. Luming tersenyum, dengan seluruh kekuatannya, tubuh Yuan asli meledak, tarikan yang kuat. Ledakan. Seluruh gua berguncang, dan tiang totem perlahan ditarik oleh Luming. Ke atas. Luming minum banyak, dia menarik gunung dan ototnya menonjol. Dengan pinggang yang kuat dan bang, tiang totem ditarik ke atas. Tetapi pada saat ini, tiang totem, tiba-tiba cemerlang, lebih dari selusin cahaya hitam, tiba-tiba meledak, terbang ke arah alis Luming. Tidak baik. Luming terkejut. Dengan pandangan sekilas, dia melihat bahwa lusinan lampu sebenarnya lebih dari selusin roh, yang semuanya merupakan bentuk miniatur dari klan bermata tiga. Pada saat ini, pikiran Luming melintas di sekitar keluarga tua bermata tiga, yang memiliki kerangka. Kerangka itu tidak seperti klan tiga mata tua, yang menerobos alam roh dan ditekan dan jatuh di sini. Tapi setelah mereka jatuh, roh itu menempel di tiang totem. Terjebak dalam perangkap. Baru saja, klan tiga mata tua berpura-pura menghancurkan tiang totem. Faktanya, itu untuk mengingatkan Luming bahwa itu adalah tiang totem dan mengingatkan Luming untuk mencabutnya. Setelah tiang totem ditarik, roh di tiang totem akan menyerang Luming. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, Luming ingin menghindar, sudah terlambat. Wah, wah. Lebih dari selusin roh langsung menyerbu ke alis Luming dan ke lautan pengetahuan. Keluar dari sini. Luming meraung dan menutup matanya. Pikirannya juga muncul di lautan pengetahuan, di mana tubuh dipadatkan. Dan lebih dari selusin roh muncul di lautan pengetahuan, mengirimkan semua jenis nafas yang kuat. Membunuh. Salah satu roh, memancarkan atmosfer guntur dan kilat yang kuat, tampaknya tidak memiliki kecerdasan, langsung seperti Luming yang terbunuh. Cepat, cepat hingga ekstrim. Betapa konsepsi artistik yang kuat tentang guntur, roh dan dewa ini sepenuhnya dibentuk oleh kohesi energi dan konsepsi artistik langit dan bumi. Awalnya, kesadaran master telah padam, dan hanya naluri yang tersisa untuk membunuh naluri dari umat manusia. Hati Luming tergerak, dan kemudian meniru penjara Zhen Tiangong, sebuah ledakan. Ledakan. Tubuh Luming mati rasa untuk sementara waktu. Dia dipukul dan terbang keluar. Tubuhnya hampir bubar. Membunuh. Pada saat ini, roh lain berubah menjadi cahaya api, dan suasana api yang kuat dan tak tertandingi mengisi dan membunuh Luming. Ledakan. Luming menentangnya. Tubuhnya seperti terbakar. Dia dipukul dan terbang keluar. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tajam. Roh dan dewa ini ingin menghancurkan pikiran dan jiwa Luming. Jika semangat dan kemauan dihancurkan, Luming akan hancur. Wah! Cahaya keemasan, menembus lautan pengetahuan tentang awan yang luas, menuju potongan Luming. Konsep artistik emas. Konsepsi artistik dari roh dan dewa ini adalah 4 tingkat konsepsi artistik, yang sangat kuat. Konsepsi artistik langit dan bumi adalah yang tertinggi dari 4 tingkat. Orang-orang ini telah menguasai konsepsi artistik tertinggi. Mereka lebih kuat dari level ketiga. Puff! Tubuh Luming langsung dipotong menjadi 2 bagian oleh cahaya kemasan. Semburan rasa sakit memasuki jiwa dan menyebar dari tubuh Luming. Tubuh Luming terbelah menjadi 2 bagian. Dia mundur dengan cepat dan mengembun kembali di kejauhan. Namun, wajahnya sangat pucat. Di lautan pengetahuan, tubuhnya dipadatkan oleh pikiran dan jiwa. Kalaupun terbelah,
bisa menggumpal, tapi rasa sakitnya nyata. Situasinya saat ini sangat berbahaya. Di lautan ilmu, tubuhnya memang bisa berkumpul sesuka hati. Tapi begitu dia tidak tahan rasa sakit dan keinginannya menghilang, tubuhnya tidak lagi bisa memadat, yang berarti dia akan jatuh. Ini ujian kemauan. Aku bertekad, bagaimana aku bisa dihancurkan olehmu? Lu Ming meraung dengan tatapan tegas. Wah, wah. Kedua roh itu bertarung melawan Lu Ming. Bunuh, sepengetahuanku laut, lihat siapa yang membunuh siapa. Lu Ming mengaum dan membunuh beberapa roh. Setelah beberapa langkah, Lu Ming masih tersebar, tetapi di kejauhan, dia mendapatkan kembali kekuatannya dan tetap tidak tergerak. Terus berjuang. Dia akan menjadi multidisiplin, semua di lautan pengetahuan, dengan selusin perang Dewa Roh. Tekadnya, teguh, tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya, dia tidak akan tergerak, berjuang keras. Pada awalnya, Lu Ming jatuh ke posisi yang benar-benar inferior dan memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Namun, Lu Ming menjadi semakin terbiasa bertempur di laut. 10 hari kemudian, Lu Ming melukai para roh-roh dengan suasana hati yang membara dan lengannya patah. Lengan yang patah sebenarnya berubah menjadi suasana api berulang kali, dan masuk ke tubuh Lu Ming. Pemahaman Lu Ming tentang konsepsi artistik api sebenarnya telah sedikit meningkat. Apalagi, lalu jadikan dirimu makananku. Mata Lu Ming memancarkan cahaya terang, bertarung melawan roh-roh ini. Waktu, hari demi hari. Tubuh Lu Ming, yang selalu memegang tiang totem, berdiri di dalam gua, tidak bergerak. Formula sebenarnya melawan naga benar-benar berjalan secara otomatis, seperti pusaran air, menyerap aura langit dan bumi di sekelilingnya. Kultivasinya berangsur-angsur membaik. Sebulan kemudian, roh benar-benar dikalahkan oleh Lu Ming, dan konsepsi artistik langit dan bumi yang sesuai diserap oleh Lu Ming, dan konsepsi artistiknya yang sesuai sangat meningkat. Bab 945. Waktu berlalu, 1 bulan, 2 bulan. Lu Ming tidak tahu sudah berapa lama. Yang dia tahu adalah perang dan perang. Berkelahi dengan lebih dari selusin roh. Dia memiliki kemauan yang kuat, tidak peduli bagaimana dia tersebar, dia dapat pulih, sekokoh batu, tak terkalahkan. Satu persatu, lebih dari 10 roh dikalahkan dan dibubarkan oleh Lu Ming. Yang menakjubkan adalah bahwa konsepsi artistik dari roh-roh akan diintegrasikan ke dalam rune konsepsi artistik Lu Ming. Dia sangat meningkatkan jenis konsepsi artistik tertentu. Ada lebih dari 10 roh, yang mengandung segala macam konsepsi artistik. Ledakan, ledakan. Aku tidak tahu kapan Lu Ming mengenal laut, dan hanya ada satu roh Tuhan yang tersisa. Apa yang dipahami Tuhan roh ini adalah konsepsi artistik bumi. Sangat kuat dalam pertahanan. Lu Ming sedikit terdiam. Semangat ini, dilindungi oleh konsep artistik bumi, seperti cangkang kura-kura, yang paling sulit dihadapi. Lu Ming berperang melawan Dewa Roh. Perlahan, 3 hari berlalu. Akhirnya, Lu Ming mematahkan pertahanan dan mengalahkan Dewa Roh. Lu Ming merasa bahwa konsepsi artistiknya tentang bumi juga telah meningkat pesat. Haha, klan 3 mata tua itu awalnya ingin menyakitiku, tapi aku tidak menyangka. Sebaliknya, itu membantuku. 4 jenis konsepsi artistikku telah meningkat pesat. Lu Ming hahaha tersenyum, pikiran bergerak, kembali ke tubuh. Dia menemukan bahwa dia masih memegang tiang totem dan berdiri di sana. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku bertarung dengan roh-roh itu. Aku merasa sudah lama sekali. Tapi pertempuran keberuntungan tidak boleh berakhir, atau aku akan dikirim. Lu Ming berpikir. Kenapa, prestasiku? Tiba-tiba, Lu Ming terkejut. Begitu dia merasakan, dia tiba-tiba menemukan bahwa yuan asli di tubuhnya melonjak dan kuat, yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu berapa banyak. 7 tingkat kelahiran spiritual, ini adalah 7 tingkat kelahiran spiritual. Lu Ming tercengang, dan matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Dia baru saja menghancurkan lebih dari selusin roh di lautan pengetahuan. Pencapaiannya melonjak hingga 3 tingkat, dari 4 tingkat janin spiritual hingga tahap awal 7 janin spiritual. Ini luar biasa. Lihat suasana hatiku. Pikiran Lu Ming tergerak dan kemudian dia sangat gembira. Angin, api, guntur, 3 jenis konsepsi artistiknya, telah mencapai puncak daceng tingkat ketiga, hanya selangkah lagi dari kesempurnaan tingkat ketiga. Konsepsi artistik bumi sedikit lebih lemah, tetapi juga telah mencapai tahap akhir dari tingkat ketiga. Itu terlalu meningkat. Sudah berapa lama, pencapaian aku telah meningkat pesat. Sungguh menakjubkan. Lu Ming berpikir diam-diam, dan pada saat yang sama, dia sangat bahagia. Ini kesempatan besar. Sungguh kekuatan yang kuat. Dengan kekuatan bertarungku saat ini, aku dapat dengan mudah membunuh Luo Tian sebelum aku bertemu dengannya. Lu Ming merasakan energi yang luar biasa di tubuhnya, dan matanya penuh dengan harapan. Tentu saja, ini mengacu pada Luo Tian sebelumnya. Aku tidak tahu sudah berapa lama di masa lalu. Aku tidak tahu apakah Luo Tian telah dipromosikan atau tidak. Ada sesuatu di bawah sana. Saat ini, Lu Ming menemukan sesuatu yang aneh di bawah tiang totem. Tiang totem dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Di tempat tiang totem ditarik, ada lubang. Di bawah lubang, kamu bisa melihat sepotong besi dengan pola aneh di atasnya.
Besi itu sepertinya sangat besar, hanya sebagian yang terbuka ke lubang, dan sisanya tertutup bebatuan di tanah. Luming mengambil batu itu dan menemukan bahwa itu sama sekali bukan sepotong besi, melainkan sebuah kotak besi besar. Luming mengeluarkan kotak besi itu. Apa yang dimiliki kotak besi ini? Luming penasaran dan membuka kotak besi itu. Di dalam kotak besi, ada dua sosok batu giok yang tingginya hampir sama dengan manusia. Ya, orang giok diukir dengan giok besar yang berharga. Pada pria giok, itu memancarkan esensi kehidupan yang luar biasa. Murid Luming menyusut tajam. Dia memikirkan harta karun, esensi batu giok dari langit dan bumi. Ya, ini bukan manusia batu giok yang diukir dari batu giok, tetapi esensi batu giok dari langit dan bumi. Esensi giok langit dan bumi, legenda adalah sejenis giok harta karun tertinggi, melalui tahun-tahun tanpa akhir, menyerap esensi langit dan bumi, kebetulan kelahiran sejenis kehidupan. Makhluk seperti ini, jika terbangun sepenuhnya, menjadi dewasa dan lahir, akan menjadi sangat mengerikan. Dikatakan bahwa di masa lalu, di Gurun Timur, ada langit dan bumi yang matang. Esensi giok lahir, itu sangat menakutkan dan tak terkalahkan. Itu bisa bersaing dengan Kaisar Wu, bahkan lebih kuat dari Kaisar Wu. Dong Huang, setelah diaduk, dibunuh oleh keberadaan yang lebih kuat. Esensi giok semacam ini sangat sulit untuk berkembang biak dan matang. Setelah matang, itu akan menjadi tak terkalahkan. Namun, esensi batu giok tanpa kedewasaan dan kebijaksanaan kebangkitan adalah harta langka di dunia. Ini dapat digambarkan sebagai langka di dunia. Karena, dengan esensi batu giok langit dan bumi, dengan beberapa bahan lain, kamu dapat memurnikan tubuh yang sempurna. Jika orang yang kuat di alam roh dan roh, dengan kehidupan hampir, dia dapat menempelkan rohnya ke tubuh yang dimurnikan oleh esensi batu giok dari langit dan bumi, dan menjalani kehidupan lain. Betapa berharganya ini. Luming sebenarnya punya dua di sini, dan jantungnya berdebar kencang. Saat ini, dia memikirkan Jiuyang yang tertinggi. Jika Jiuyang Supreme memiliki esensi batu giok langit dan bumi, dia akan dapat memadatkan tubuhnya lagi dan datang ke dunia lagi. Besar. Pada saat ini, hati Luming sangat bersemangat. Dia 10 kali lebih bersemangat daripada ketika dia tahu dia telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya. Sepanjang jalan, Jiuyang Supreme telah banyak membantunya. Pencapaiannya hari ini sepenuhnya karena Jiuyang Supreme. Jika tidak, dia masih membuang-buang darah yang dirampas dari keluarga Lu di kota Fenghuo dari kerajaan matahari yang terik. Dia mungkin telah dibunuh oleh orang lain. Satu hal yang dia pikirkan adalah dia ingin menemukan harta karun untuk Jiuyang Supreme untuk memadatkan tubuhnya lagi. Sekarang dia telah menemukannya. Luming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Ada juga rune giok. Di tepi dua ornamen batu giok, Luming menemukan sebuah simbol batu giok. Ketika Luming mengambilnya dan melihatnya, dia tahu bahwa itu adalah semacam jimat batu giok untuk merekam seni bela diri atau acara. Setelah memindai pikirannya, Luming menemukan bahwa ini adalah keterampilan rahasia. Larangan kembar. Ini adalah nama seni rahasia. Nama yang aneh, Luming mulai membaca isinya. Sepintas, Luming terkejut, dan akhirnya melebarkan matanya. Rahasia yang luar biasa, rahasia yang aneh, rahasia yang luar biasa. Luming berulang kali berseru. Menurut catatan larangan kembar, skill rahasia ini bisa mengolah satu orang menjadi dua orang. Ya, berkultivasi menjadi dua orang sangat berbeda dengan kultivasi pemisahan yang legendaris. Dengan esensi batu giok langit dan bumi sebagai bahannya, jiwa diri sendiri dipisahkan dari kehidupan dan dibelah menjadi dua bagian untuk menyempurnakan diri yang lain. Diri ini menjadi badan sekunder, sedangkan Numenon menjadi badan utama. Ini sama sekali berbeda dengan menjadi bagian dari tubuh. Karena secara umum, tubuh hanya dapat memiliki sebagian dari kekuatan tempur tubuh, dan tidak dapat dikembangkan. Kekuatan apa itu ketika dimurnikan akan selalu menjadi kekuatan apa itu. Namun, larangan kembar itu tidak sama. Tubuh sekunder yang dipadatkan olehnya pada dasarnya sama dengan Numenon, dengan kekuatan dan nafas yang sama. Dia bahkan bisa mengolah dirinya sendiri, mengerti, dan berkomunikasi satu sama lain. Ini mengerikan, ini melawan cuaca. Artinya ada dua orang yang sedang berlatih. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuh sekunder tidak sadar. Dia dikendalikan oleh tubuh utama dan tidak memiliki gangguan. Dia hanya bisa berlatih dengan hatinya. Ini lebih cepat daripada latihan tubuh utama. Terlebih lagi, jika tubuh utama tiba-tiba mati, kesadaran dapat terbangun di tubuh sekunder, yang setara dengan satu kehidupan lagi. Kesulitan macam apa ini? Namun, setelah larangan kembar, itu dilarang. Seseorang hanya dapat menggunakannya sekali dalam hidupnya, jika tidak, itu akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Terima kasih sudah subscribe Penatua.